Berhasil. Aku akhirnya berhasil mengembangkan baterai reaksi nuklir terkendali. Saat ayah dan ibu melihat baterai ini, mereka pasti akan mengakuiku. Ayah, ibu, kakak, tolong aku. Ayah, ibu. Tadi malam Kak mencuri baterai reaksi nuklir, terkendali yang sudah susah payah kuteliti. Aku panik dan ingin mengejarnya dengan mobil, makanya aku tidak sengaja menyerempetnya. Aku sudah menduganya, wanita sampah ini. Sejak dibawa pulang memang suka mencuri, bahkan kertas ujian SMA milikmu saja dia curi untuk disalin. Dasar pencuri, seharusnya dulu kita tidak usah membawanya kembali. Ting Ting. Mari kita segera masuk, biarkan Cheng Xiaoqing menghadapi nasibnya sendiri di sini. Ayo pergi. Aku tidak mencuri apapun. Kak, apa kamu tidak ingin tahu kenapa ayah dan ibu yang butuh waktu belasan tahun untuk membawamu pulang ke rumah, tapi sekarang justru membencimu dan menganggapmu seorang pencuri? Itu perbuatanmu. Sebab entah itu nilaimu, bakatmu, ataupun mainanmu, selama aku menginginkannya, semuanya bisa kutukar dalam satu klik. Hahaha, hahaha. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Cheng Xiaoqing, ini ujian nasional. Jika tidak ingin mengerjakan, jangan ganggu teman-teman yang lain. Entah itu nilaimu, ataupun bakatmu. Selama aku menginginkannya, semuanya bisa kutukar dalam satu klik. Ini ruangan ujian nasional. Aku terlahir kembali. Wah kak, bukankah kamu itu si jenius? Sayang sekali, nilai ujian nasionalmu sekarang sudah menjadi milikku. Siswa Ting Ting, Apa Anda ingin mengumpulkan lembar ujiannya sekarang? Cheng Ting Ting ingin menukar kertas ujianku. Di kehidupan sebelumnya, aku jelas menjawab semua soal dengan benar. Tapi saat nilainya keluar, Cheng Ting Ting menjadi lulusan terbaik, sementara nilaiku hanya cukup untuk sekolah kejuruan. Apakah di kehidupan kedua ini, aku tetap tidak bisa mengubah nasibku? Selamat kepada tuan rumah karena telah mengaktifkan anti penukaran sistem. Tuan rumah bisa melihat hal yang ingin ditukar oleh penjahat dan menghentikannya. Sistem. Cheng Xiaoqing, kalau tidak ikut ujian, lebih baik kamu pergi saja. Jangan berada di sini mengganggu hasil ujian siswa teladan kita, Cheng Ting Ting. Sepertinya hanya aku yang bisa melihat sistem ini. Aku ingat di kehidupan sebelumnya, setelah Cheng Ting Ting menukar kertas ujiannya, aku hanya masuk ke perguruan tinggi biasa, menjadi aib keluarga Cheng, dan ditertawakan oleh semua orang. Nilaimu buruk, itu tidak apa-apa. Tapi kamu malah berani membual. Mengatakan kalau Ting Ting mencuri kertas ujianmu, sepertinya kamu hanya tidak bisa menyontek jawabannya. Lalu sekarang jadi marah-marah sendiri. Ayah, aku benar-benar menjawab semuanya dengan benar. Beraninya kamu berbohong lagi. Penguji, aku ingin mengumpulkan kertas ujian. Terdeteksi upaya antagonis menukar kertas ujian? Apakah Tuan ingin mencegahnya? Sepertinya setelah aku memutuskan, baru Cheng Ting Ting bisa melihat hasil pertukaran itu. Dalam kehidupan kali ini, aku tidak akan membiarkan rencana busukmu berhasil. Cegah pertukaran itu. Kenapa begini? Pertukarannya gagal? Tukar. Kenapa tidak bisa ditukar? Siswi Cheng Ting Ting, apa kamu baru saja terkena serangan Ayan? Kehidupan lalu kamu mencuri gelar juara nasional dariku? Kehidupan kali ini akan aku buat kamu kena serangan Ayan di ruang ujian nasional. Dalam kehidupan kali ini, aku akan mendapatkan nilai sempurna dan mengambil kembali segalanya milikku. Aku ingin bertanya sesuatu. Saya, Tolong bicara satu-satu saja. Benar, Rekan-rekan media sekalian, marilah kita merayakan bahwa Di Hai Cheng telah lahir dalam sejarah. Juara ujian nasional pertama, dengan nilai sempurna, sekolah kami telah memutuskan untuk memberikan hadiah sebesar $1 juta kepada sang juara. Dapat membina seorang peraih nilai sempurna merupakan kehormatan bagi sekolah kami. Tetapi, yang lebih patut untuk disyukuri adalah asuhan luar biasa dari kedua orang tua sang juara. Mari kita ucapkan selamat kepada Tuan Cheng. Anda bercanda? Penguji, putri saya bisa menjadi juara terutama berkat didikan dari sekolah. Mengenai daftar nama juara ini, biarlah Anda saja yang mengumumkannya. Jika begitu, maka saya umumkan bahwa peraih nilai sempurna ujian nasional tahun 2070 adalah Cheng. Ting Ting. Mari kita sambut Ting Ting naik ke atas panggung untuk menerima hadiah. luar biasa.
Bagaimana mungkin? Terima kasih kepada pihak sekolah yang telah memberiku cek senilai 1 juta dolar ini. Sebagai peraih nilai sempurna pertama di kota ini, aku ingin berterima kasih kepada keluargaku, terutama kakak perempuanku. Cheng Xiaoqing, tanpa bantuanmu, aku tidak akan bisa menjadi peraih nilai terbaik. Tidak bisa menukar lembar ujian nasional ini. Kalau sampai ketahuan, maka aku akan tamat. Cheng Tingting, bukankah kamu itu jenius? Kenapa kamu harus menukar lembar ujian dengan si payah Cheng Xiaoqing itu? Sebenarnya, saat penyakitku kambuh hari ini, kakak memanfaatkan situasi untuk menukar lembar ujiannya. Aku takut jika membongkar kecurangannya di tempat. Dia akan melakukan tindakan yang ekstrim. Bahkan mungkin tidak tahan dengan hinaan orang lalu melompat dari gedung. Jadi aku terpaksa menukarnya kembali diam-diam. Tolong bantu saya, Pak. Saya akan beri Anda 2 juta dolar lagi. Meskipun Anda kehilangan pekerjaan sebagai pengawas, Anda tidak perlu khawatir soal kebutuhan hidup. Anda akan menjadi tamu kehormatan bagi keluarga Cheng kami. Ini... Baiklah, Meskipun sistem terkadang bermasalah dan membuatku gagal menukar lembar ujiannya. Tapi Cheng Xiaoqing, memangnya kenapa kalau kamu itu putri kandung, bakatmu, gelar juara pertamamu, dan orang tuamu, semuanya milikku? Bagaimana mungkin kamu peraih nilai sempurna? Orang yang mengerjakan semua soal dengan benar, jelas-jelas adalah aku. Lagi pula, aku sudah sejak awal mencegahmu menukar lembar ujiannya. Cheng Xiaoqing. Sedang kegilaan apa kamu ini? Apa kamu sudah pernah memeriksa nilaimu sendiri? Aku menjawab semuanya dengan benar. Buat apa aku harus memeriksanya? Kamu itu cuma dapat nilai 9 poin. Dasar murid tidak berguna. Apa mungkin dulu kamu pernah sesekali menyontek Tingting, lalu mendapat nilai tinggi, dan merasa dirimu sendiri jenius? Aku benar-benar mendapat nilai sempurna. Yang sebenarnya bodoh, itu adalah dia. Cheng Xiaoqing, hari ini adalah pesta perayaan kesuksesan Tingting. Kenapa kamu malah harus datang membuat kekacauan? Di sini ada banyak sekali wartawan. Perhatikan dirimu sendiri. Cepat minta maaf kepada Tingting. Aku tidak bersalah. Minta maaf. Terlahir kembali di hidup kali ini, aku tidak akan membiarkan kalian semua punya kesempatan untuk menyontekku lagi. Aku kembali ke keluarga Cheng, hanya untuk membalas budi, karena telah melahirkanku. Tapi kalian selalu membela anak angkat ini, Cheng Tingting. Sekarang nyawa ini sudah kutebus. Aku tidak berhutang apa-apa lagi pada kalian. Gila, benar-benar gila. Kamu benar-benar sudah gila. Cheng Xiaoqing, bagaimana bisa kamu berubah jadi seperti sekarang? Kalianlah yang telah membuatku gila. Pengawas, ada yang tidak beres dengan nilai ujian ini? Saya menuntut pemeriksaan ulang. Penguji, saya meminta untuk memanggil rekaman CCTV ruang ujian untuk memeriksa kembali lembar ujian masuk perguruan tinggi saya. Tidak boleh. Sistem pertukaran itu akan mengganti lembar ujian bersama dengan tulisan tangannya juga. Dia terlihat sangat gugup dengan lembar ujian itu. Sepertinya kali ini, dia tidak menggunakan sistem pertukaran untuk berbuat curang. Saya memeriksa kembali lembar ujian saya. Kenapa kamu yang sewot? Atau jangan-jangan kamu melakukan sesuatu pada lembar ujian itu untuk berbuat curang dan sangat takut ketahuan? Tingting, apa yang membuatmu gugup? Si tidak berguna ini, hal apa yang bisa dia dapatkan dari memeriksa kembali lembar ujian itu? Jangan katakan dia masih mengira bahwa dirinya adalah seorang genius. Silakan periksa kembali lembar ujiannya. Siapapun yang berbuat curang akan menanggung malu sendiri. Cheng Xiaoqing, aku tidak pernah melihat orang yang suka mencari masalah sepertimu. Baik, mari periksa kembali lembar ujiannya. Aku hanya mengkhawatirkan, Kak. Bagaimana jika hasil pemeriksaan lembar ujian ini keluar dan benar-benar hanya bernilai 9 poin? Bukankah Kak akan merasa sangat malu dan kehilangan semangat hidupnya? Tingting adalah anak yang sangat baik. Cheng Xiaoqing, percaya atau tidak, semua yang Tingting lakukan adalah demi kebaikanmu. Mengenai pemeriksaan kembali lembar ujian ini, selaku penguji untuk SMA nomor 1 Hai Cheng, saya menolaknya. Aku tidak terima. Siswa bodoh sepertimu, apa yang membuatmu tidak terima? Semenjak masa sekolah menengah, nilaimu selalu yang paling rendah. Pernah sesekali mendapatkan nilai tinggi, bahkan nilai sempurna. Aku sudah lama mencurigai kalau kamu itu curang. Hasil ujian masuk perguruan tinggi inilah yang menunjukkan nilai aslimu. Curang. Tidakkah kalian sadari? Saat Cheng Tingting ada, aku selalu berada di posisi terbawah. Dan saat dia tidak ikut ujian, aku mendapatkan nilai sempurna. Ini, Aku tahu, Kak selalu ingin mendapatkan nilai tinggi. Tapi dia juga takut rahasianya dibongkar oleh Tingting. Itu sebabnya dia hanya curang. Saat Tingting tidak ikut ujian. Tapi Kak, ujian masuk ini bukan sekadar ujian percobaan. Skor ini tidak bisa dipalsukan. Terimalah kenyataan ini. Cheng Xiaoqing, kamu seorang murid bodoh yang berkali-kali curang. Jangan lagi mempermalukan diri sendiri di sini. Aku tahu kamu gagal dalam ujian masuk perguruan tinggi, lalu berpura-pura gila untuk menarik perhatian kami. Tapi bagaimana bisa kamu mengacaukan pesta perayaan kelulusan Tingting? Segera angkat kaki dari sini. Cheng Xiaoqing, apalagi yang kamu lihat di sini? Cepat pergi sana. Adik perempuanku yang bermuka dua ini sungguh pandai dalam memanipulasi hati orang lain. Sayangnya di kehidupan sekarang aku memiliki sistem anti pertukaran. Sehebat apapun kata-katamu, semua akan langsung terbongkar saat lembar ujian itu terlihat. Cheng Tingting, karena kamu merasa bahwa dirimu adalah siswa terbaik dengan nilai sempurna, maka apakah kamu berani bersaing denganku?
Bersaing apa? Mari kita lakukan ujian ulang secara langsung dengan soal ujian masuk tersebut. Kamu benar-benar keras kepala ya. Jika kamu tidak bisa menyelesaikan soal ujian ini, apa kamu tidak merasa kasihan pada orang tuamu yang sudah menanggung malu? Siapa yang sebenarnya membuat malu? Kita akan tahu setelah ujian ulang ini selesai. Kenapa diam saja? Apa kamu takut untuk bersaing denganku? Kak sangat percaya diri? Jangan-jangan dia sudah mempersiapkan sesuatu? Hahaha. Aku tahu sekarang, Cheng Xiaoqing. Apa jangan-jangan kamu sudah menghafal seluruh soal ujian nasional? Lalu saat waktunya tiba, kamu hanya perlu menulis jawabannya begitu saja, dan tentu saja mendapatkan nilai sempurna. Cheng Xiaoqing, tidak semudah itu bagimu untuk bangkit. Siapa bilang aku ingin mengerjakan soal ujian nasional yang lama? Tuan penguji, Anda mungkin lupa kalau soal ujian nasional terbagi menjadi tipe A dan B. Sudah menjadi pengetahuan umum? Kalau soal tipe B berisi topik-topik penelitian tingkat lanjut dari berbagai mata pelajaran, pelajar biasa tidak akan bisa mengerjakannya. Di pusat ujian Haicheng kami, sudah 10 tahun berturut-turut tidak ada orang yang memilih soal ini. Kamu yakin bisa mengerjakannya? Saya bisa, Kamu sangat percaya diri. Apa mungkin? Tuan penguji. Karena Kak merasa tidak puas, biarkan Ting Ting menemaninya mengerjakan soal tipe B. Tidak salah lagi. Ini baru Ting Ting. Baiklah, aku akan pergi mengambil soalnya sekarang. Siapapun di sana, siapkan 2 meja dan alat tulis. Soal tipe B ini, tingkat kesulitannya sangat tinggi. Kalian sebaiknya sudah memahami logika pemecahannya sebelum mulai menulis jawabannya. Seingatku soal fisika di tipe B adalah yang paling sulit dan yang paling menentukan selisih nilai. Kalau begitu, aku akan menggunakan logika deduksi pembuat soal, metode penguraian multidimensi, dan 3 cara strategi pelipatan waktu, cepat dan akurat, dijamin nilainya sempurna. Aku ingin melihat apa yang akan Cheng Ting Ting lakukan. Terdeteksi bahwa penjahat mencoba menukar kertas draft. Setujui pertukaran. Berpura-pura polos itu mudah, semua orang bisa melakukannya. Tuan penguji, logika pemikiranku adalah Tuan penguji. Meskipun soal tipe B ini sulit, selama aku menerapkan logika deduksi pembuat soal, metode penguraian multidimensi, dan 3 cara strategi pelipatan waktu, soal ini tetap bisa diselesaikan. Kenapa? Kenapa dia mencuri kata-kataku? Aduh, aku tidak sengaja mengungkapkan ide pengerjaan soal ini. Cheng Ting Ting, bagaimana pendapatmu? Kenapa dia merebut kata-kataku lagi? Mana mungkin aku punya ide? Soal ujiannya saja, aku tidak paham. Kenapa Kak menanyakan ideku? Mungkinkah dia berniat menyontek dariku? Siswa Cheng Ting Ting, bukankah kamu peraih nilai tertinggi ujian nasional? Bahkan, siswi kurang berprestasi ini sudah membagikan idenya. Mengapa kamu? Ide pengerjaannya hanya sebatas itu. Ting Ting tidak ingin memberitahuku, sepertinya dia tidak percaya pada Kak ini. Aku percaya Ting Ting bisa mengerjakan paket soal B, dan mendapat nilai 100. Cheng Ting Ting, apa aku benar? Cheng Ting Ting, bukankah kamu suka bertukar? Sudah setuju untuk bertukar. Kenapa kamu tidak senang? Mana mungkin aku merahasiakan sesuatu dari Kak? Hanya saja, sebelumnya nilai Kak selalu yang paling bawah, tiba-tiba menunjukkan kecerdasan dan bakat yang luar biasa. Tentu saja aku terkejut. Apa yang dikatakan Cheng Ting Ting benar? Sejak kapan Cheng Xiaoqing menjadi sepintar ini? Atau jangan-jangan ini cuma hafalan dari internet? Apa dia cuma sedang acting? Sudah kuduga ada yang tidak beres? Hampir saja aku tertipu oleh pecundang ini. Beberapa orang hanya pandai bicara saja. Aku hanya akan menunggu dia mempermalukan dirinya sendiri. Benar, aku juga sedang menunggu lelucon itu. Siapa yang sebenarnya jenius? Setelah kita mengerjakan soal ini, semua akan jelas. Kenapa Cheng Xiaoqing tadi bisa langsung menjelaskan ide pengerjaannya? Mungkinkah dia tahu bahwa aku telah menukar kertas coretannya? Tidak mungkin. Jika dia tahu aku punya sistem pertukaran, bagaimana mungkin dia bisa setenang itu? Tadi itu pasti cuma kebetulan saja. Apa hebatnya si anak pintar itu? Cheng Xiaoqing, tunggu saja. Kertas ujianmu akhirnya akan jadi milikku juga. Ingin menukar kertas ujianku lagi? Bagaimana sebaiknya aku memberinya pelajaran? Penggunaan sistem sebanyak 2 kali telah selesai. Fitur baru telah dibuka. Inang dapat memodifikasi objek pertukaran. Tak kusangka sistem ini bahkan bisa ditingkatkan. Sekarang aku bisa mengubah objek pertukarannya. Tapi, apa yang harus kutukar? Karena tidak tahu harus menukar apa, maka tukar saja dengan rahasia paling konyol milik Cheng Ting Ting. Penguji, saya ingin mengumpulkan lembar jawaban. Sial, bagaimana bisa dia menulis secepat itu? Aku bahkan belum menulis 1 kata pun. Sudahlah, tukar saja dulu. Ini Cheng Xiaoqing, apa kamu sendiri yang ingin mengumpulkan lembar kosong? Aku juga ingin mengumpulkan lembar jawaban. Bolehkah saya tahu Inang ingin mengubah objek pertukarannya menjadi apa? Jangan bertanya, kamu akan takut. Kalian yakin ingin mengumpulkan lembar jawaban? Apa tidak mau memeriksanya sekali lagi?
Ting Ting, apa kamu yakin ini yang ingin kamu kumpulkan? Kakak Yanxia, mengapa kamu hanya menganggapku sebagai adik? Aku tidak ingin menjadi adik milikmu, melainkan menjadi tunanganmu. Aku menyuruhmu untuk menjaga adik milikmu. Begitukah caramu menjaganya? Ayah, ini tidak ada hubungannya dengan kakak. Menjauh dariku? Kak, Apakah apa yang tertulis di surat itu benar? Kak. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Aku jelas-jelas seharusnya menukarnya dengan lembar jawaban milik Cheng Xiaoqing. Ini berita yang sangat luar biasa. Lulusan terbaik ujian masuk perguruan tinggi jatuh cinta pada kakak kandungnya sendiri. Aku hanya berniat memotret sang peraih nilai tertinggi, tapi malah mendapatkan gosip yang sangat besar. Ini benar-benar tidak bermoral. Padahal, Cheng Ting Ting bahkan tidak memedulikan hubungan darah lagi. Orang seperti dia, apakah benar-benar layak menjadi lulusan terbaik? Wah, Cheng Ting Ting. Tidak kusangka kamu menyimpan rahasia sedalam ini. Selama ada Cheng Xiaoqing, sistem pertukaranku akan terus bermasalah. Jangan-jangan ini ulahnya? Tujuannya adalah untuk menghancurkan reputasiku sebagai peraih nilai tertinggi. Tidak boleh. Kak, kenapa kamu menggunakan surat cinta ini untuk memfitnahku? Aku tahu, kamu selalu iri karena nilaiku lebih bagus darimu, kakak dan orang tua juga lebih menyayangiku. Tapi kamu tidak seharusnya melakukan ini bisa menghancurkan namaku dan nama kakak. Aku memfitnahmu, tulisan tangan di surat cinta ini. Jelas-jelas milikmu. Meniru tulisan tangan itu perkara mudah, bukan? Menurutku, inilah yang kamu rencanakan. Kalian hari ini sedang ujian ulang. Aku tidak percaya Ting Ting begitu bodoh hingga salah membawa kertas ujian dengan surat cinta. Cheng Xiaoqing, kenapa kamu begitu jahat? Kalau begitu, lagi pula lembar ujianku juga sudah dikumpulkan. Bagaimana kalau penguji memeriksa saja lembarannya dan lihat apakah nilainya benar-benar sempurna? Ya ampun. Ini sama sekali tidak terlihat seperti jawaban dari seseorang yang nilai ujian masuknya. Hanya setinggi itu saja. Aku akan segera memeriksanya. Jangan biarkan lembar ujian Cheng Xiaoqing mendapat nilai sempurna. Jika tidak, reputasiku sebagai gadis jenius akan hancur lebur. Kak, lembar ujian ini, kamu curi dariku saat kamu menukar surat cinta itu tadi, kan? Kak, karena kita masih bersaudara, aku tidak akan mempermasalahkannya padamu. Ayo kita bandingkan nilai kita sekali lagi. Kamu. Karena Ting Ting sudah berkata begitu, maka kita akan melakukan babak pertandingan ulang. Sebagai guru-guru matematika terbaik saat ini, babak ini kita akan tanding matematika. Jangan harap ada yang bisa curang. Masih berani menantangku dalam ujian? Apa sebenarnya yang sedang kamu rencanakan? Meski bicaramu manis sekalipun, lembar soal ini tidak bisa dijawab hanya dengan bicara, melainkan harus menggunakan otak. Apa kamu pikir tanpa dirimu? Aku tidak akan bisa mendapatkan nilai sempurna. Siswa peringkat pertama ujian nasional. Ya, itu tetap akan menjadi milikku. Tim penyusun soal kali ini kinerjanya cukup bagus. Soal ini sangat menarik. Kebetulan sekali, aku juga sudah selesai mengerjakannya. Kamu mengerjakannya sendiri? Tentu saja. Saya ingin mengumpulkan jawaban. Ya Tuhan, ini adalah metode penyelesaian persamaan Y, yang biasanya hanya digunakan oleh peserta kompetisi matematika internasional. Apa? Metode penyelesaian persamaan Wa, setauku sepertinya hanya pakar matematika negeri ini penguji Li yang menguasainya. Ting Ting hanyalah seorang siswa SMA, tapi bisa memahaminya sendiri. Kak, metode apa yang kamu gunakan? Jangan bilang kamu juga sama sepertiku. Menggunakan persamaan Y? Mustahil. Bagaimana ini mungkin? Tanpa aku, kamu bahkan tidak bisa memahami soal ujiannya. Bagaimana mungkin kamu sepertiku, menggunakan penyelesaian persamaan Y? Apa yang sebenarnya terjadi? Kak, sudah waktunya mengumpulkan kertas ujian. Biarkan semua orang melihat siapa gadis jenius yang sebenarnya. Kak, mengapa jawaban di lembar ujianmu bisa benar-benar persis dengan punyaku? Memang benar-benar identik. Tidak hanya identik, tapi semua jawabannya juga benar. Bagaimana bisa ada dua lembar jawaban dengan nilai sempurna? Benar juga, tapi biasanya nilai Cheng Xiaoqing sangat buruk. Bahkan nilai ujian nasionalnya cuma 9. Bagaimana mungkin semua jawabannya benar? Cheng Xiaoqing, berdasarkan kesaksian orang tuamu dan performamu saat ujian nasional, saya harus mencurigai bahwa ada indikasi kecurangan pada lembar jawaban B milikmu ini. Aku tidak menyontek. Masih berani membantah. Pasti kamu yang menyontek jawaban milik Ting Ting. Aku bukan murid bodoh. Dialah yang bodoh. Cheng Xiaoqing, menurutku mentalmu bermasalah. Ikut saya pulang, jangan mempermalukan saya di sini. Tapi, Ting Ting merasa takut jika dia ada di rumah. Ibu, tidak apa-apa. Aku tahu sebuah rumah sakit jiwa. Lebih baik kita biarkan Cheng Xiaoqing masuk ke sana dan tinggal untuk sementara waktu. Pak pengawas, saya bisa mengerjakan soalnya langsung di papan tulis untuk membuktikan kejujuran saya. Tidak bisa. Aku tidak boleh membiarkannya menyelesaikan soal itu di papan tulis. Sekarang ada begitu banyak wartawan, citraku sebagai si jenius akan hancur. Kak, apakah ini catatan sontekanmu?
Aku tahu kamu sulit menerima kenyataan bahwa ujianmu hanya mendapat beberapa poin, tapi kamu tidak boleh menyontek. Ini membuat ayah dan ibu di Haicheng mau ditaruh di mana muka mereka. Ya ampun, Cheng Xiaoqing si tukang tiru ini benar-benar tak tahu malu. Aku keluarga Cheng di Haicheng, termasuk keluarga terpandang yang terpelajar. Tidak menyangka, ternyata bisa membesarkan orang tak tahu malu seperti ini. Penguji, para wartawan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akan segera membawa Cheng Xiaoqing pergi. Dasar orang yang hanya bikin malu? Ikut aku? Lembar ujianku sama sekali tidak tertukar. Bagaimana bisa dia mendapat nilai sempurna? Apa sistemnya sedang error? Sistem ini tidak mungkin error. Antagonis itu tidak menukar lembar ujianmu karena dia telah melepaskan ikatannya denganmu, tapi bukan berarti dia tidak terikat kembali dengan orang lain. Pantas saja saat ujian, Cheng Tingting terus memperhatikan penguji. Pantas saja dia bisa menggunakan metode persamaan. Ternyata dia telah menukar pikiran dari penguji. Kak, pergilah dengan tenang. Aku yang akan menjaga keluarga dengan baik. Cheng Xiaoqing, kamu sudah gila. Kak, kamu sudah menjadi segila ini? Aku tidak menyalahkanmu karena mengacaukan pesta perayaan nilai sempurnaku. Hanya saja, jika ingin nilai ujian yang tinggi, tanyakan saja soalnya padaku. Aku bisa mengajarimu. Jangan berbohong lagi. Nilai sempurna apa itu? Nilai itu adalah milikku. Penguji, pernahkah Anda mendengar tentang dugaan Hodge? Tentu saja tahu. Dugaan Hodge itu adalah masalah matematika paling sulit di abad ini. Selama 50 tahun terakhir, banyak sekali jenius yang menyerah padanya. Namun tidak ada satupun yang bisa memecahkannya. Bahkan saya juga telah menghabiskan waktu 10 tahun, namun tetap tidak bisa menyelesaikannya. Jadi Anda tidak bisa? Kalau begitu bagus sekali. Sebab aku bisa. Kak, kamu bilang tidak akan. Bagus sekali. Apa maksudmu? Apa kamu sedang menertawakan penguji Li? Tidak perlu mempedulikannya. Dia itu hanyalah orang picik yang berpikiran sempit. Dia sama sekali tidak tahu seberapa pentingnya dugaan Hodge. Seandainya dia tahu jika dugaan Hodge berhasil dibuktikan, bagi riset ilmiah Daxia milikku, itu akan membawa kemajuan 10 tahun lebih awal. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Di kehidupan sebelumnya, akulah yang memecahkan dugaan ini. Karena dugaan ini sangat penting, maka jika aku berhasil memecahkan dugaan ini, bisakah itu membuktikan kesucianku? Hahaha. Orang sepertimu bisa memecahkan dugaan Hodge? Mana mungkin hal mustahil itu terjadi? Katakan padaku, apa gangguan jiwamu sedang kambuh? Masih berhayal bahwa dirimu seorang jenius? Semuanya diam. Cheng Tingting, katakan sendiri. Apa kamu berani bertanding? Sepintar apapun Cheng Xiaoqing, dia hanyalah siswa SMA. Bagaimana mungkin bisa memecahkan masalah internasional yang bahkan penguji Li tidak bisa menyelesaikannya? Kenapa kamu diam? Jika tidak berani, akuilah bahwa kamu hanyalah seorang penjiplak yang jahat dan bodoh. Kaulah yang bodoh. Kak mungkin tidak banyak belajar, dan mungkin tidak tahu bahwa kapasitas otak manusia itu ada batasnya. Boleh saja bertanding denganmu, tapi bisakah kita istirahat sejenak? Boleh saja. Tapi soal yang seharusnya dikerjakan tetap harus kamu selesaikan. Berani sekali menggertak dan menantangku. Lihat bagaimana aku memberimu pelajaran. Kak, kenapa kamu menjegal kakiku? Kamu bilang aku menjegalmu. Kenapa dia baik sekali? Bantu aku berdiri. Apa yang kamu lakukan? Karena aku sudah telanjur memikul tuduhan ini, kalau aku tidak benar-benar menjegalmu, bukankah aku yang rugi? Cheng Xiaoqing, kamu gila. Kenapa sekarang kamu bersikap seperti anjing gila? Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa, asal kakak senang. Meskipun di wajahku harus meninggalkan sebuah bekas luka pun tidak masalah. Tapi aku tidak ingin melihat kakak terus-menerus mengamuk seperti ini lagi. Jelas-jelas dia yang menyontek jawabanku, tapi dia malah bilang aku yang menyonteknya. Dia selalu saja memfitnah Tingting. Mama, apakah kakak tidak ingin membiarkanku tinggal di keluarga Cheng? Tingting, tenang saja. Kamu selamanya adalah putri mama. Siapapun tidak bisa mengusirmu dari keluarga Cheng. Untung tadi aku segera pulang, tidak menyangka kamu setega itu pada Tingting. Cepat minta maaf pada Tingting sekarang juga. Pa, Ma, dengarkan aku dulu. Jangan panggil aku papa. Kalau bukan karena aku melihatnya sendiri, aku tidak akan tahu kalau kamu begitu sombong dan sewenang-wenang. Terserah kalian mau bicara apa, tapi aku tidak menyontek. Dialah yang menyontek dariku. Pa, kakak, bagaimana mungkin aku menyontek dari kakak? Tingting, kamu adalah putri kesayangan yang kami besarkan dengan penuh kasih sayang. Tenang saja, kami percaya pada karaktermu. Jadi maksud kalian, aku tidak dibesarkan oleh kalian sejak kecil, sehingga karakterku bermasalah? Aku tidak ingin bicara terlalu kasar. Keluarga-keluarga Cheng adalah keluarga terpelajar. Seorang putri yang kami besarkan sejak kecil, mana mungkin menyontek soal orang lain? Itu benar. Tingting adalah seorang jenius yang kami latih dengan bantuan guru-guru ternama yang tak terhitung jumlahnya. Sedangkan kamu yang sudah lama tinggal di panti asuhan, bagaimana mungkin bisa mengerjakan soal-soal sebanyak itu? Cepat minta maaf pada Tingting. Kalau tidak, silakan pergi dari keluarga Cheng. Aku hanya punya satu perkataan. Aku berusia 13 tahun saat dibawa kembali ke keluarga Cheng. Sebelum itu,
Apakah Cheng Tingting pernah memenangkan satu penghargaan pun? Sepertinya memang tidak ada ya. Apa maksudmu membahas hal ini sekarang? Maksudmu adalah sejak kamu kembali ke keluarga Cheng, Tingting menjiplak karyamu? Setiap orang itu, kecerdasannya muncul pada waktu yang berbeda, semakin lambat munculnya, dia akan semakin cerdas. Tingting kami baru mulai terlihat bakatnya di usia 13 tahun. Dia adalah jenius di antara para jenius. Kamu tahu apa? Setelah saya sampai di keluarga Cheng, barulah Cheng Tingting mulai memenangkan banyak penghargaan. Hal yang sudah sangat jelas ini, orang awam pun pasti langsung mengerti. Tapi kalian hanya percaya kalau Cheng Tingting adalah seorang jenius. Keras apapun aku berusaha, aku tidak akan pernah mendapatkan pengakuan kalian. Mulai sekarang, pengakuan kalian itu sudah tidak aku butuhkan lagi. Aku, Cheng Xiaoqing, memiliki keluarga seperti kalian. Benar-benar lucu rasanya. Kurang ajar. Ayah, Kak selalu menuruti kata-katamu. Dia hanya ingin mendapatkan perhatian dari kalian. Makanya dia sampai salah jalan. Jangan salahkan dia. Cheng Xiaoqing? Oh, Cheng Xiaoqing? Apa kehebatanmu sampai bisa memiliki adik sebaik Tingting? Sampai saat ini pun Tingting masih membelamu, sedangkan kamu malah mengacau di pesta ini dan bahkan menjiplak karyanya. Punya anak perempuan sepertimu benar-benar sebuah penghinaan bagi keluarga. Keluarga Cheng. Kenapa aku bisa punya anak sepertimu? Biasanya kamu mencuri barang milik Tingting aku masih bisa bersabar, tapi hari ini adalah pesta perayaan Tingting. Kamu benar-benar ingin mengacaukan rumah tangga ini. Siapa sebenarnya yang mengacaukan rumah tangga? Jelas-jelas dia yang merebut posisiku, jelas-jelas dia yang merebut orang tuaku, merebut hasil kerjaku, dan sekarang dia ingin merebut segalanya dariku. Kak, aku tahu kamu iri karena Tingting merebut perhatian keluargamu. Biar Tingting saja yang pergi, aku kembalikan keluarga Cheng padamu. Tingting, jangan pergi. Ibu, setelah Tingting pergi nanti, ibu harus jaga kesehatan. Tapi Tingting memang sudah tidak punya keluarga lagi. Aku hanya punya satu jalan lewat ujian ini. Bisakah ibu menyuruh Kak agar berhenti memfitnahku? Tingting, bicara apa kamu? Kamilah keluargamu? Tingting, kamulah anak kandungku yang sebenarnya. Menurutku, yang seharusnya pergi adalah dia, Cheng Xiaoqing. Demi anak angkat, sampai hati mengusir anak kandung sendiri. Anda benar-benar ayah yang luar biasa. Tutup mulutmu. Aku tidak punya anak dengan kepribadian rendah sepertimu. Baguslah. Aku juga tidak butuh keluarga yang tidak tahu berterima kasih dan buta seperti kalian. Banyak sekali bicaranya. Ini semua pasti agar keluarga Cheng mau mengakuimu. Kamu sebegitu inginnya menggunakan kekuasaan dan kekayaan keluarga Cheng hanya untuk kepentingan dirimu sendiri? Cheng Xiaoqing, kamu terlalu licik dan haus akan keuntungan. Pikirkanlah baik-baik, jika bukan karena dirimu sendiri yang memalukan dan tak bisa diandalkan, bagaimana mungkin kami sekeluarga memperlakukanmu seperti ini? Ri, kenapa kamu tidak bercermin saja dan lihat sendiri betapa banyaknya kekuranganmu? Dengan keadaanmu yang seperti ini, kamu masih ingin kami mengakuimu secara publik? Kamu pasti sedang bermimpi. Tenang saja. Aku tidak akan meminjam sedikit pun kekuasaan dari keluarga Cheng kalian. Para rekan wartawan, mohon saksikan di sini hari ini sebagai saksi aku. Aku, Cheng Xiaoqing, mulai hari ini memutuskan hubungan dengan keluarga Cheng. Astaga, gosip hari ini datang bertubi-tubi. Dasar anak nakal. Mulai sekarang, kita putuskan semua hubungan. Jalan kita sudah berbeda masing-masing. Cheng Xiaoqing, apa kamu benar-benar sudah gila? Putus hubungan? Apa kamu masih menganggapku sebagai ibu kandungmu? Lalu apa ibu menganggapku sebagai putri ibu? Putri ibu hanyalah Cheng Tingting. Karena keadaannya sudah begini, kita akhiri saja semua hubungan ini. Kak, aku tahu kamu hanya ingin mendesak ayah dan ibu untuk mengakuimu, tapi caramu ini benar-benar menyakiti perasaan mereka. Cheng Xiaoqing, ayah tidak menyangka di usiamu yang masih muda, kamu bisa menjadi begitu kejam. Alasan kami belum mengakuimu adalah karena kami ingin kamu berubah. Setelah sifatmu membaik, tentu kami akan merayakannya dengan meriah. Perayaan apa lagi sih? Dengan pemikiran yang begitu licik, masih ingin kami mengakuimu? Cheng Xiaoqing, bermimpilah saja. Menjiplak, mencuri, berbohong, sebelum kamu membuang semua kebiasaan burukmu itu, jangan harap keluarga Cheng akan mengakuimu sedikit pun. Baguslah, aku juga tidak ingin terlibat dengan kalian. Aku benar-benar menantikan setelah aku pergi, melihat si jenius Cheng Tingting kalian. Tidak terlihat jenius lagi. Walaupun aku sudah tidak terikat dengannya, tapi Cheng Xiaoqing begitu cerdas. Bagaimana jika pencapaiannya di masa depan melampaui aku? Semuanya, tolong tenanglah sedikit. Kak, jangan salahkan ayah, ibu, dan kakak. Salahkan saja Tingting, mereka hanya takut Tingting tidak bisa menerimamu saat ini. Itulah sebabnya, mereka belum bisa mengakui identitasmu. Berhentilah bicara. Aku akan memohon ampunan dari papa dan mama untukmu. Mereka pasti akan membiarkanmu pulang ke rumah. Untuk apa kamu berpura-pura baik? Aku adalah putri kandung yang pulang ke rumah sendiri. Untuk apa membutuhkan permohonan dari anak angkat sepertimu? Jangan keterlaluan. Tingting terus memberimu kesempatan untuk berbaikan, tapi kamu malah melunjak dan terus menghinanya. Ma, Kak hanya sedang terbawa emosi. Di dalam hatinya dia masih peduli pada keluarga Cheng Xiaoqing. Saat namamu masuk ke berita utama nanti, dan reputasimu hancur total, baik itu di keluarga Cheng maupun di dunia akademik, tidak akan ada lagi tempat bagimu. Sudah di kondisi seperti ini pun, Tingting masih saja membelamu. Cheng Xiaoqing, jika kamu masih ingin kembali ke keluarga Cheng, segera minta maaf padaku. Minta maaf? Jika saja hasil ujian nasionalmu bagus dan bisa masuk ke universitas, meskipun kelakuanmu buruk, kami masih bisa mengadakan pesta kelulusan untukmu dan mengumumkan identitasmu sebagai nona muda keluarga ini. Sayang sekali, Cheng Xiaoqing, kamu terlalu jahat. Ma, jangan sampai kesehatanmu terganggu karena marah.
Kak membuat kekacauan di pesta Zhuangyuan, bahkan menyontek tugasku, itu karena dia ingin membersihkan reputasi buruknya, agar kalian bisa merasa senang dan bangga. Hal yang terpenting bagi seseorang bukan hanya bakat dan ilmu, tetapi juga karakter. Sayangnya kamu, Cheng Xiaoqing, tidak memiliki keduanya. Keluarga-keluarga Cheng kami tidak akan membiarkan seorang penyontek yang menyalahgunakan kekuasaan keluarga Cheng untuk melakukan penipuan. Sudahlah, jangan merusak suasana hati Ting-Ting. Ting-Ting, kelak kamu harus sukses dan bersinar di dunia akademik. Setelah ujian selesai, Papa akan membelikanmu mobil. Ting-Ting, bukankah kamu suka Chanel? Kakak yang akan membelikannya? Inilah keluargaku, papaku, mamaku, dan kakakku. Aku sudah tahu. Wanita tak tahu malu ini. Sejak dibawa pulang memang sudah suka mencuri, bahkan lembar ujian sekolah menengahmu pun tega dicurinya untuk dicontek. Semua omong kosong ini hanyalah caramu agar keluarga Cheng mengakuimu. Kamu sangat ingin agar kekuasaan dan kekayaan keluarga Cheng bisa menjamin masa depanmu, kan? Aku kenal sebuah rumah sakit jiwa. Apa sebaiknya biarkan Cheng Xiaoqing tinggal di sana untuk sementara waktu? Mulai saat ini, aku tidak butuh kalian lagi. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitiku lagi. Halo? Apa? Dinas Pendidikan. Oh, baik. Saya mengerti. Semuanya, laporan dari wartawan barusan telah menarik perhatian besar dari para pimpinan Dinas Pendidikan. Perselisihan soal juara asli dan palsu ini juga telah memicu diskusi hangat di kalangan masyarakat luas. Bahkan sampai mengejutkan pimpinan Dinas Pendidikan. Cheng Xiaoqing memang benar-benar pembawa sial. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara Dinas Pendidikan akan menghargai juara dengan nilai sempurna kita? Mungkin saja, Ting-Ting bisa masuk lewat jalur prestasi tanpa tes. Benar sekali. Pihak Dinas Pendidikan telah mengeluarkan perintah ke 10 universitas terbaik. Bagi siapapun juara aslinya, lembaga penelitian di 10 universitas ini bebas untuk Anda pilih. Selain itu, negara juga akan memberikan hadiah $10 juta untuk biaya penelitian. Bagaimana cara membuktikan kegeniusan itu? Di dalam map dokumen ini, terdapat soal-soal asli dugaan Hodge yang baru saja dikirim oleh pihak Dinas Pendidikan. Nanti, kami akan meminta kalian berdua untuk menjawabnya di papan tulis. Demi keadilan. Para rekan wartawan, setelah drama ini selesai nanti, tolong kalian tuliskan beritanya untuk mempopulerkan Ting-Ting. Biar seluruh orang Daxia tahu bahwa Ting-Ting adalah gadis jenius. Tuan-tuan Cheng tenang saja. Kami sudah menghubungi berbagai platform berita dan sudah menyiapkan draft beritanya. Kami hanya tinggal menunggu Nona Cheng mengerjakan soalnya. Kalian berdua, silakan. Ting-Ting benar-benar seorang gadis jenius. Cheng Xiaoqing, apa kau lihat itu? Bahkan cara Ting-Ting memegang pulpen pun terlihat sangat profesional. Cheng Xiaoqing, ini perintah dari Dinas Pendidikan. Aku tidak bisa berkomentar banyak. Nanti pulanglah ke rumah dengan patuh. Seandainya saja kau punya setengah dari kehebatan Ting-Ting. Tentu saja, Ting-Ting itu sudah jenius, juga sangat penurut. Kalian begitu mempercayai Cheng Ting-Ting, aku sungguh tidak sabar melihat ekspresi penyesalan kalian nanti. Walaupun aku punya sistem anti pertukaran, tapi sulit menjamin kalau Cheng Ting-Ting tidak punya rencana cadangan lainnya. Aku tidak akan menulisnya. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa menyonteknya. Wah, lihat itu. Melihatnya yang tak kunjung menulis, aku sudah tahu kalau lembar jawaban tadi pasti hasil menyontek dari milik Ting-Ting. Meminta 2 murid SMA untuk mengerjakan dugaan Hodge, Biro Pendidikan itu. Benar-benar sudah bertindak membabi buta karena putus asa. Bahkan aku saja masih tidak mengerti harus mulai dari mana. Jika mereka sampai bisa menuliskan bagian awalnya saja, itu artinya mereka adalah jenius di atas jenius. Jadi begitu ya? Tapi Cheng Xiaoqing, bahkan menggerakkan pena saja kamu tidak berani, jangan buat malu diri sendiri di sini. Coba pikirkan lagi kata-kata sombong yang kamu ucapkan tadi. Sekarang, kamu pasti sudah gemetaran ketakutan kan? Tapi kalau menurut pengamatanku, yang jelas-jelas terlihat panik dan ketakutan itu adalah Cheng Ting-Ting. Sedangkan Cheng Xiaoqing malah terlihat sangat tenang. Sialan, bukankah penguji Li ini ahli dalam matematika? Kenapa masalah Hodge ini saja dia tidak tahu? Malah dia yang dipermalukan balik oleh Cheng Xiaoqing. Reputasiku sebagai pelajar jenius akan hancur hari ini. Ting-Ting itu adalah jenius di atas jenius. Dugaan ini pasti bisa dituliskan oleh Ting-Ting. Tapi, kenapa dia terlihat begitu cemas? Benar juga, Ting-Ting sayang. Kamu jangan sampai terpengaruh oleh Cheng Xiaoqing itu. Kamu pasti bisa menuliskannya. Ting-Ting, cepatlah menulis. Aku hanya sedang berpikir saja kok. Cheng Ting-Ting, bukankah kamu gadis jenius dan peraih nilai sempurna? Kenapa sudah selama ini kamu belum juga menulis? Jangan-jangan kamu sedang berpikir bagaimana caranya mencuri pemikiran orang lain? Setelah sebelumnya menyontek kertas ujianku, sekarang Kak masih ingin mengacaukan alur pemikiranku dalam menjawab soal? Mana berani aku? Tapi, bagi jenius sepertimu, sepertinya kamu sudah menuliskan alur pemikiran untuk dugaan Hodge ini. Bagaimana kalau sekarang jelaskan saja pada semua orang? Aku mendapatkan ide. Ternyata memang seperti ini.
Kak, aku tidak akan mengatakannya. Aku akan langsung menuliskannya saja. Hebat sekali. Sudah selesai saya tulis. Ya ampun, hebat sekali. Dugaan Hodge ini adalah teka-teki terbesar abad ini. Saya telah memikirkannya selama bertahun-tahun, dan baru saja terpikirkan sedikit bagian pembukanya. Ting Ting, kamu ternyata bisa langsung menuliskan seluruh bagian pembukanya sekaligus. Ting Ting sayang, kamu benar-benar jenius di antara para jenius. Tidak salah lagi, kamu memang putri keluarga Cheng kita. Sepertinya, nanti semua lembaga pelatihan besar di kota Hai akan mencari Ting Ting kita. Tentu saja, seluruh tawaran iklan di kota Hai ini akan datang mencari kamu. Aku dengar sang maestro di dunia matematika, Guru Su akhir-akhir ini punya niat untuk mencari murid. Nanti kita akan berkunjung secara langsung dan memperkenalkan Ting Ting kepadanya. Hei, itu benar. Ting Ting kita adalah jenius di antara para jenius. Bakatnya tidak boleh disia-siakan, begitu saja di kota Hai. Aku sarankan, buatkan film dokumenter untuk Ting Ting, agar seluruh rakyat di negeri ini tahu tentang dia. Bagus, bagus, bagus. Begitu pulang aku akan segera mengalokasikan dananya. Kak, bukankah kamu yang mengusulkan untuk bertanding mengerjakan dugaan Hodge? Kenapa kamu belum mulai menulis sama sekali? Setelah sekian lama, seharusnya Kak sudah punya ide kan? Apa jangan-jangan kamu bahkan tidak paham soalnya? Dengan menggunakan teori representasi automorfik, pada varietas Shimura telah membuktikan derajat rendah dugaan Hodge yang memberikan solusi untuk kasus dimensi tinggi. Apa pemikiranmu, Kak? Ayo, katakan, agar kita semua bisa terpana melihatnya. Cheng Xiaoqing, kamu hanya menggertak saja. Ingin menggunakan dugaan Hodge untuk menghancurkan reputasiku sebagai seorang jenius. Tapi hari ini, orang yang akan hancur secara total adalah dirimu. Kamu lumayan juga. Astaga, aku tidak salah dengar. Kan, seorang lulusan SMA yang gagal ujian mengatakan bahwa kemampuanku tidak buruk. Ya, dimulai dari teori representasi automorfik, itu memang salah satu cara yang berhasil untuk memecahkan dugaan Hodge. Kupikir kamu punya pendapat hebat, ternyata kamu hanya sedang pamer. Cheng Xiaoqing, jika kamu memang punya pemikiran, tuliskan saja di papan tulis. Profesor, jangan salahkan dia. Kak tidak mau menjawab. Sepertinya dia takut merasa malu jika tidak bisa menjawab. Benar sekali. Cheng Xiaoqing, bahkan soalnya saja dia tidak mengerti. Bu, meskipun dia menulisnya, itu pasti hanya sekumpulan sampah yang tidak masuk akal. Melihatnya pun hanya akan membuang-buang waktu. Cheng Xiaoqing, hari ini adalah saat di mana reputasimu akan hancur. Cheng Ting Ting, apakah kamu sudah tidak sabar untuk mempermalukan diri sendiri? Kak, tulislah. Jangan takut. Aku yakin kamu bisa menuliskannya. Seorang murid bodoh, beraninya mencoba tantangan dugaan Hodge di depan umum, sungguh tidak tahu malu. Membiarkan dia di sini, apa ingin membuat Hai Cheng kita terus menanggung malu? Keluar. Keluar dari sini. Cepat keluar. Keluar sana. Pergi dari sini. Karena Kak mengajukan diri untuk memecahkan dugaan Hodge, sepertinya dia pasti sangat percaya diri. Kita beri saja Kak sedikit waktu lagi. Dia pasti bisa menyelesaikannya. Ting Ting, dia bukan percaya diri, melainkan bodoh. Ting Ting, kamu ini terlalu baik, bagaimana bisa mempercayai bahwa dia benar-benar punya jalan keluar? Kulihat, dia bahkan tidak akan bisa menulis satu kata pun. Satu-satunya jenius di sini hanyalah Ting Ting. Cepat akhiri lelucon ini. Ayah akan mengadakan pesta besar-besaran untukmu untuk merayakan keberhasilanmu memecahkan dugaan Hodge ini, sekalian mengundang semua rekan wartawan untuk ikut merayakannya. Biarkan saja Cheng Xiaoqing merasa malu di sini sampai tiada. Terima kasih, Ayah dan Ibu. Kak, apakah kamu masih mau menulis? Jika tidak, kami akan pergi dulu. Cheng Xiaoqing mulai menulis. Cheng Xiaoqing sudah mulai menulis. Cepat lihat. Apa yang sedang ditulis oleh gadis ini? Kenapa ada begitu banyak gambar geometris? Jangan-jangan dia sedang menggambar komik? Tidak benar. Dia sedang membangun model manifold dugaan Hodge. Lihat kuadran ketiga itu. Notasi kelas karakteristik Chern. Ini adalah dekomposisi ruang moduli permukaan Riemann. Berhenti berlagak pintar. Jawaban bagian B miliknya tadi sama persis dengan kepunyaan Ting Ting anak kita. Lihat saja. Dia bahkan berani menggambar sebuah botol Klein di sana. Metode yang dia gunakan adalah alur pembuktian dugaan Weyl. Ini adalah pencapaian tertinggi dalam geometri aljabar. Apa kalian tidak lihat dia sedang menyusun struktur Hodge campuran MHS? Padahal Cheng Ting Ting bilang kalau Cheng Xiaoqing menjiplak. Ya Tuhan, Cheng Xiaoqing adalah sang jenius yang sebenarnya. Wah, aku sampai harus berlutut untuk mengambil gambar ini. Tunggu sebentar. Ini adalah dekomposisi lapisan menengah dugaan Hodge. Ini adalah King Hua, Profesor Su dari Institut Penelitian Matematika. Dia juga datang ke sini. Apa jangan-jangan Cheng Xiaoqing benar-benar seorang jenius? Tidak mungkin, itu tidak mungkin terjadi. Gawat, aku tidak bisa membiarkannya terus menulis. Sistem, tukar pikiranku dengan Guru Li. Cheng Xiaoqing, ini sama sekali bukan alur pemikiranmu. Kenapa kamu menjiplak hasil karya Cheng Ting Ting? Hah? Dia menjiplak lagi?
Menjiplak lagi? Bagaimana ini Bagaimana bisa ini terjadi? bisa Cheng menjiplak Xiaoqing lagi? ketahuan. Dua bersaudara ini sepertinya ingin membuat kekacauan di ruang ujian. Cheng Ting Ting, kamu ternyata tetap menggunakan sistem pertukaran itu. Aku sudah menduganya, kamu tidak akan membiarkanku begitu saja merebut gelar jeniusmu itu. Aku sudah lama merencanakan untuk menulis seperti ini. Kak, mengapa kamu menyontek pemikiranku? Mahasiswa Cheng Ting Ting, kamu bilang ini adalah idemu terlebih dahulu? Profesor Su, di kehidupan sebelumnya Profesor Su memperlakukanku seperti putri kandungnya sendiri. Tidak hanya membiarkanku bergabung ke laboratoriumnya, tapi juga sering bersikap tegas, namun peduli dengan memberiku uang saku. Tapi, saat ini kita seharusnya belum saling mengenal. Apakah Profesor akan tertipu oleh Cheng Ting Ting? Cheng Ting Ting, kamu bilang ini idemu, tapi kamu baru menulis bagian awalnya saja. Cheng Xiaoqing, sedangkan di hadapan semua orang, dia telah menyelesaikan hampir 2/3-nya sendirian. Ini adalah kenyataan yang dilihat semua orang. Ini memang pemikiranku. Siapa yang mendakwah, dialah yang membuktikan. Apa kamu tidak mengerti prinsip itu? Di mana buktinya? Aku. Benar, Ting Ting. Apa kamu punya bukti? Ting Ting, jangan khawatir. Jika si bodoh Cheng Xiaoqing ini memang menjiplak milikmu, ibu pasti akan menuntut keadilan untukmu. Cheng Ting Ting, aku ingin lihat bagaimana caramu mengelak kali ini. Bu, ibu pernah melihatku meneliti tentang dugaan ini kan? Aku, Ting Ting tidak pernah berbohong. Kalau dia bilang pernah mengerjakannya, maka itu benar. Benar sekali. Di rumah dulu, aku pernah melihat Ting Ting mengerjakan soal ini. Pasti Cheng Xiaoqing yang telah mencuri pemikiran Ting Ting. Anda benar-benar ibu kandung dari Cheng Ting Ting. Anda mempercayai apapun yang dia katakan. Sedangkan seberapapun baiknya usahaku, aku tidak pernah mendapatkan kepercayaan darimu. Meskipun kamu adalah anak kandung, lalu kenapa? Hanya akulah yang dipercayai oleh keluarga Cheng. Tampak raut puas. Kepribadian seperti ini tidak terlihat seperti juara ujian nasional yang bisa mendapatkan nilai sempurna. Siswi Cheng Ting Ting, selain kesaksian dari keluargamu, apakah ada kesaksian lain yang ingin diserahkan? Apa maksud Anda? Jika tebakanku benar, beliau ini adalah ibumu. Seorang ibu yang berbohong demi anaknya adalah hal yang wajar. Lagi pula apa? siswi muda, apakah kamu tahu tentang manifold Calabi-Yau? Pikachu? Manifold Calabi-Yau. Itu adalah model geometris dimensi ekstra dalam teori Dawai. Jika dugaan Hodge dapat dibuktikan, maka secara matematis, teori Dawai juga bisa ikut dibuktikan. Siswi Cheng Ting Ting, bahkan hal seperti ini saja kamu tidak tahu? Sangat sulit bagiku untuk percaya kalau kamu memahami dugaan Hodge. Ternyata begitu kejadiannya. Jadi maksudnya Cheng Ting Ting menyontek Cheng Ting hasil orang lain. Bagaimana bisa? Profesor Su, jangan sampai Anda tertipu oleh Cheng Xiaoqing. Akulah yang pertama kali memecahkan dugaan Hodge. Mana mungkin aku tidak mengerti. Kata-kata saja tidak cukup, berikan buktinya. Tentu saja, aku punya buktinya. Cheng Xiaoqing, dia hanya bisa memecahkan 2/3 dari dugaan Hodge. Aku bisa menuliskan bagian terakhirnya dengan lengkap untuk membuktikan kesucianku. Cheng Xiaoqing, kamu hanyalah seorang siswa SMA. Sepintar apapun dirimu, mana mungkin bisa lebih pintar dari Profesor Su. Kamu pasti belum tahu bahwa aku memiliki sistem pertukaran. Kan, selama aku terhubung dengan Profesor Su, aku pasti akan menang. Mau mencelakai kakek keluarga kami? Sepertinya kamu belum kapok menerima penderitaan ini. Meskipun aku mengganti orang yang terikat dalam waktu singkat, apa masalahnya jika harus kehilangan 10 tahun usiaku? Selama terikat dengan Profesor Su, di masa depan aku pasti akan berdiri di puncak akademik, menjadi dewa matematika baru yang dikagumi semua orang. Berikan itu padaku, sistem. Ikat Profesor Su. Beraninya kamu mencelakai ayahku, bagaimana caraku memberimu pelajaran ya? Selamat kepada tuan rumah karena telah mencapai prestasi menghukum penjahat. Izin tuan rumah ditingkatkan. Anda dapat mengubah dan menukar orang yang terikat sistem. Setelah izin ditingkatkan, ternyata aku bisa mengubah orang yang terikat pada Cheng Ting Ting. Tapi kepada siapa aku harus mengubahnya? Karena tidak tahu harus memilih siapa, mari pilih yang paling memalukan saja. Orang ini terlihat sangat normal. Kamu akan segera mengetahuinya. Ikatannya sudah berhasil. Kali ini aku pasti akan menjadi sangat terkenal. Kak, apa kamu benar-benar ingin aku menulisnya? Jika aku bisa menyelesaikannya, seseorang akan benar-benar dipermalukan sebagai seorang plagiat. Benar sekali. Plagiat selamanya akan tetap menjadi plagiat. Baiklah, kalau begitu aku akan menuliskan sisa buktinya sekarang, agar kamu benar-benar mengaku kalah. Selama dia menjadi objek ikatanku dalam sistem pertukaran, entah itu soal ujian, perhiasan, ataupun pemikiran mereka, selama aku ingin menukarnya, semua itu akan menjadi milikku. Profesor Su, berikan proses pembuktianmu padaku melalui pertukaran. Apa sebenarnya yang sedang kamu pikirkan? Beraninya kamu bicara seperti itu padaku.
Apa urusanmu dengan apa yang aku pikirkan? Ting Ting, bagaimana bisa kamu bersikap tidak sopan pada Profesor Su? Maafkan saya, Profesor Su. Em, Apa yang sebenarnya terjadi? Aku jelas-jelas sudah terikat dengan Profesor Su, tapi kenapa di dalam otaknya hanya ada ocehan kosong? Kakak muda, di kehidupan sebelumnya saat aku terlunta-lunta di jalanan, ketika aku tidak bisa makan, meskipun kamu memiliki keterbelakangan mental, kamu selalu membagi setengah makananmu untukku. Orang tuamu bilang kamu sangat baik. Jika tingkat kecerdasanmu normal, kamu pasti akan menjadi anak yang luar biasa. Ini, aku akan membantumu mewujudkan keinginan itu. Ting Ting, bukankah tadi kamu bilang, kamu ingin menulis sisa proses pembuktiannya agar aku mengaku kalah? Kenapa kamu tidak menulisnya? Aku hanya ingin memberimu satu kesempatan lagi untuk mengakui penjiplakanmu. Kak, kamu masih belum mau mengaku juga? Oh, lalu jika kamu menyelesaikan sisa proses pembuktiannya, aku akan mengaku kalau aku menjiplak karyamu. Tuliskan sekarang, kamu. Untuk membuktikan dugaan Hodge, kita hanya perlu mengikuti alur pembuktian dari dugaan Whale. Lalu selanjutnya adalah, meskipun aku tidak tahu kenapa Profesor Su tadi hanya mengoceh tidak jelas, tapi asalkan aku menyebutkan bagian awal dari pembuktian ini, aku pasti bisa memancing bagian akhir prosesnya keluar dari pikiran Profesor Su. Selanjutnya apa lagi? Asalkan kita mengikuti alur pembuktian dari dugaan Whale, semuanya akan baik-baik saja. Selanjutnya adalah perut bayi yang sakit, ingin buang air besar lalu melakukannya. Lalu setelah itu bayinya buang air di jalanan. Sebenarnya apa yang sedang kamu pikirkan? Apa? Buang air di jalanan. Ceng Ting Ting, di mana sopan santunmu? Kenapa isi kepalamu hanya memikirkan hal seperti itu? Ceng Ting Ting, kamu sendiri yang bilang mau mengerjakan soalnya. Cepat kerjakan, jangan mengulur waktu lagi. Hanya buang air di jalan saja. Selanjutnya akan ada yang lebih seru lagi loh. Ini sangat konyol. Profesor Su sudah berumur 60 tahun, tapi masih saja berkelakuan tidak jelas. Ini bukan situasinya. Mengapa Profesor Su tidak memikirkan hal yang penting? Mungkinkah sistem pertukaranku sudah ketahuan? Tidak mungkin. Sistem pertukaran ini sangat rahasia. Bagaimana mungkin ada orang yang tahu? Siswi Ceng Ting Ting, ini sudah cukup lama. Sisa sepertiga dari... Apakah kamu benar-benar bisa menyelesaikannya? Ting Ting, sudah sampai di titik ini, jangan lagi pedulikan perasaan saudara. Segeralah selesaikan ini, tuliskan prosesnya, buat Cheng Xiaoqing merasa sangat menyesal. Benar sekali, Cheng Xiaoqing, lebih baik kamu tahu diri. Ting Ting terus memberimu kesempatan, cepat akui kalau kamu itu menjiplak. Benar, cepat ke sini dan minta maaf. Hasilnya belum jelas. Kalian sudah ingin memaksa orang meminta maaf? Apa kalian ingin memaksanya mengaku dengan cara kotor? Tak disangka pada akhirnya, yang masih mempercayaiku hanyalah guruku yang tidak memiliki hubungan darah. Sementara keluargaku hanya percaya pada Cheng Ting Ting. Cheng Ting Ting, jangan banyak alasan lagi. Akui saja kalau kamu hanyalah seorang penjiplak yang tidak punya kemampuan sama sekali. Cheng Ting Ting, semenjak aku kembali ke keluarga Cheng, kamu telah merebut keluargaku, mengambil alih identitasku, dan sekarang ingin membuat reputasiku hancur, hingga aku dipermalukan selamanya. Apa yang kamu katakan? Seandainya kalian peduli padaku, sedikit saja, kalian pasti sudah tahu, saat aku berada di panti asuhan, aku telah mendapatkan banyak penghargaan, peringkat nilaiku selalu berada di atas. Tidak mungkin aku menjiplak Cheng Ting Ting, dialah yang menjiplak karyaku. Dialah yang menjiplak karyaku. Kalau begitu, tuliskan saja sisa proses pengerjaannya. Bukankah kamu bilang kamu bisa? Cepat tulis, ayo cepat tulis sekarang. Ting Ting, jangan lunak hati lagi. Segera tuliskan itu, buat reputasi Cheng Xiaoqing hancur berantakan. Benar. Ting Ting, kami sejak kecil selalu memanjakanmu dengan sangat baik, mendidikmu agar menjadi orang yang berhati mulia. Aku tahu kamu tidak ingin membuat Cheng Xiaoqing jatuh terpuruk, tapi saat ini, bukan waktunya bagimu untuk merasa kasihan. Bukan aku yang akan jatuh terpuruk, tapi dia. Cheng Xiaoqing, bisakah kamu diam saja? Ting Ting sudah memberimu jalan keluar, tapi kamu tidak menghargainya. Bahkan terus-menerus memancing kemarahan. Kamu benar-benar mencari masalah sendiri. Cheng Ting Ting, kemampuan mencuci otakmu sungguh luar biasa. Karena keadaannya seperti ini, cepat tuliskan seluruh sisa proses pembuktiannya, agar si peniru sepertiku ini jatuh ke jurang kegagalan. Jika tidak bisa menuliskannya, keluargamu yang baik itu pasti akan sangat kecewa. Mahasiswi Cheng Ting Ting, apakah pembuktian ini benar-benar murni hasil pemikiranmu? Ini benar-benar hasil pemikiranku. Lalu kenapa kamu tidak menuliskan bagian akhirnya? Tulis sekarang. Aku. Waktunya sudah terlalu lama, kamu pasti ingin mengatakan waktunya sudah terlalu lama, hingga kamu tidak ingat lagi. Wah ampun, melihat ekspresi Ting Ting ini, apa jangan-jangan dia benar-benar berbohong? Ya ampun, ekspresi Ting Ting itu, dia tidak benar-benar berbohong kan? Cheng Ting Ting tidak bisa berkata-kata sama sekali. Berita yang luar biasa. Apa dia benar-benar berbohong dan memfitnah Cheng Xiaoqing? Luar biasa, Cheng Xiaoqing bahkan bisa menyelesaikan soal dugaan Hoji. Bagi dia, mendapatkan nilai sempurna di ujian paket B, itu adalah hal yang sangat mudah. Ting Ting, jangan merasa kasihan, segera beritahu semua orang bahwa Cheng Xiaoqing adalah pencuri karya yang sebenarnya. Benar, Ting Ting. Jangan beri Cheng Xiaoqing kesempatan lagi. Cepatlah tuliskan buktinya. Benar, cepat tulis. Tunggu apa lagi? Cepat tulis, ayo tulis. Mahasiswi Cheng Ting Ting, keluarkan buktimu. Ting Ting, Cheng Xiaoqing sudah membuatmu seperti ini, kamu masih tetap membelanya? Cepat tulislah. Tulis. Ayo cepat tulis. Tulis. Menunggu apa lagi? Tulis saja, jangan berpura-pura, cepat tulis. Cepat tulis. Ting Ting, kamu kenapa? Ayo tulis, cepat tulis. Para rekan-rekan wartawan sekalian, serta para hadirin yang ada di sini, Ting Ting tiba-tiba pingsan.
Pertandingan kali ini akan dihentikan sementara. Ingin pura-pura pingsan? Lepaskan dia. Biar aku yang menanganinya. Teman sekolah kita, Ting Ting tiba-tiba pingsan. Pertandingan kali ini akan dihentikan sementara. Ingin pura-pura pingsan? Lepaskan dia. Biar aku yang tangan. Beraninya memukulku saat aku berpura-pura pingsan? Cheng Xiaoqing. Aku pasti akan membalasmu 10 kali, bahkan 100 kali lipat. Aku bahkan mengerahkan seluruh tenaga yang aku punya. Pukulan 1 kali untuk menyegarkan pikiran. Pukulan 2 kali untuk mengguncang saraf otakmu. Cheng Ting Ting ini sungguh pandai berakting. Baiklah, jangan salahkan aku kalau begitu. Ting Ting, Ting Ting, kamu kenapa? Cepatlah sadar. Sudah cukup. Adik, kamu sudah bangun? Kalau begitu, segera selesaikan sisa pembuktiannya. Jika tidak, semua orang akan menganggapmu menyontek. Ayah, ibu. Ting Ting masih merasa agak kurang sehat. Bagian mana yang tidak nyaman? Sini biar aku bantu sadarkan lagi. Profesor, Cheng Ting Ting sampai sekarang masih belum menyelesaikan sisa proses pembuktiannya. Bukankah itu membuktikan kalau aku tidak menyontek, dugaan Hodge itu, aku sendiri yang menyelesaikannya? Cheng Xiaoqing, kenapa kamu begitu egois? Anggota keluargamu pingsan, tapi kamu masih sibuk membuktikan apakah kamu bodoh atau tidak. Egois? Cheng Ting Ting menyontek hasil kerjaku dan memfitnahku, apakah itu hal yang wajar? Saat aku berusaha membersihkan namaku, malah dibilang egois? Kalian selalu memutarbalikkan kata-kata. Cukup. Masalah hari ini berakhir di sini saja ya. Dugaan Hodge mungkin tidak akan terpecahkan bahkan dalam 50 tahun ke depan. Ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan seketika. Teman sekolah Cheng Ting Ting tiba-tiba jatuh sakit. Setelah dia sembuh nanti dia bisa menuliskannya kembali. Kalian semua sebaiknya ke rumah sakit sekarang. Apakah Ting Ting masih pusing? Ting Ting, jangan takut ya. Hari ini kamu bisa menghindar dengan pura-pura sakit, tapi penyakitmu pasti akan sembuh juga. Kita lihat saja nanti, taktik apa lagi yang akan kamu gunakan. Hari ini kamu bisa menghindar dengan pura-pura sakit, tapi penyakit itu akan sembuh juga. Aku ingin lihat saat waktunya tiba, trik apa lagi yang akan kamu gunakan. Gurusu, tolong tunggu sebentar. Aku jelas-jelas sudah mencegah Cheng Ting Ting menukar kertas ujian itu. Tapi saat nilainya keluar, aku hanya dapat 9 poin. Sementara dia menjadi juara dengan nilai sempurna. Pasti ada yang salah dengan kertas ujiannya. Anda mencari saya, ada urusan apa? Guru Su, Anda adalah pimpinan akademik dari Akademi Tsinghua. Saya ingin meminta bantuan Anda untuk meninjau kembali hasil ujian masuk perguruan tinggi saya. Saya memang memiliki wewenang untuk meninjau kertas ujian, tapi kenapa saya harus membantumu? Setahu saya, kamu itu tukang mencontek. Dan nilai ujianmu benar-benar berantakan. Jadi wajar saja kalau kamu tidak lulus ujian. Bagaimana kalau begini? Jika hasil penyelidikan Anda menunjukkan bahwa nilai ujian saya memang telah dicurangi, dan sayalah pemilik nilai sempurna itu, maka saya akan bergabung ke tim penelitian Anda. Kamu gadis kecil yang percaya diri? Saya bahkan belum memintamu bergabung ke tim saya. Pak tua ini masih sama seperti di kehidupan sebelumnya. Bibirnya tajam tapi hatinya lembut. Kenapa kamu begitu yakin kalau Cheng Ting Ting tidak bisa menyelesaikan pembuktian itu? Padahal dia sudah punya ide lebih dulu daripada kamu. Bukannya saya merasa yakin, tapi Cheng Ting Ting itu memang sama sekali tidak punya ide. Segala yang dia miliki sekarang, semuanya dicuri dari saya. Profesor, jangan khawatir. Saya hanya ingin menjadi kebanggaan Anda. Tolong percayalah pada saya. Mengapa? Meskipun kami baru bertemu beberapa kali, aku entah kenapa percaya padanya. Baiklah, aku akan membantu meninjau ulang kertas ujianmu. Tapi jika selama periode ini Cheng Ting Ting berhasil membuat dugaan Hodge dan membuktikan bahwa kamu hanyalah seorang pencontek, maka kamu harus tahu konsekuensi karena telah menipuku. Baiklah. Tentu. Profesor, tolong jaga kesehatan Anda. Semoga panjang umur. Manis sekali mulutmu. Aku pergi dulu. Jangan merokok ya. Begitu menjijikan? Aku pergi dulu. Dilarang merokok. Di kehidupan sebelumnya, Profesor adalah satu-satunya orang di dunia yang mencintaiku. Namun setelah aku bergabung dengan tim riset, tak lama kemudian dia menderita kanker paru-paru. 3 tahun kemudian, dia meninggalkanku selamanya. Di kehidupan ini, aku tidak boleh membiarkannya mengulangi takdir kehidupan sebelumnya. Apa katamu? Beraninya kamu bicara seperti itu padaku? Hei, padahal aku belum bicara apa-apa, tapi kamu sudah menangis. Aku hanya melihat rokok milik Profesor, lalu tiba-tiba teringat seorang kerabat yang sangat aku hormati. Dia juga sangat suka merokok, karena dia merokok setiap hari, setiap malam. 2 tahun lalu, dia menderita kanker paru-paru dan tiada. Hah?
Profesor, bolehkah kamu tidak merokok lagi? Ini, itu, Profesor, Anda sangat mirip dengan kerabatku yang terhormat itu. Aku tidak ingin Anda terkena kanker paru-paru. merokok tidak selalu menyebabkan kanker paru-paru kok. Kerabatmu itu, apa dia punya riwayat kanker? Tidak ada riwayat penyakit. Kakek dan buyutku tidak ada yang punya kanker paru-paru. Hanya saja ayahku sangat suka merokok. Itulah sebabnya dia menderita kanker paru-paru dan tiada. Bukankah ayahmu masih hidup? Maksudku ayah angkat. Profesor, Anda tidak boleh merokok lagi. Aku tidak ingin Anda menjadi seperti ayah angkatku itu. Sial sekali. Iya, aku tidak merokok lagi. Pergi dulu ya. Langkah kedua reinkarnasi, menyelamatkan kerabat yang hilang di kehidupan sebelumnya, berhasil. Siswa Cheng Xiaoqing, aku mewakili Yang Shi ingin mewawancaraimu. Saudara Cheng Xiaoqing, saya mewakili Yang Shi ingin mewawancarai Anda. Saudara Cheng Xiaoqing, badai mengenai siswa teladan asli dan palsu kali ini telah menarik perhatian seluruh negeri. Ting 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 menuduh Anda telah menjiplak pemikiran pemecahan masalahnya. Apa tanggapan Anda mengenai hal ini? Halo, saya adalah pembawa acara dari stasiun TV Hucheng. Dengar-dengar nilai Anda berulang kali identik dengan Cheng Ting Ting. Ditambah lagi kali ini peringkat kompetisi kalian juga sangat mirip. Mohon penjelasannya. Siapa yang menuduh? Dialah yang harus membuktikannya. Cheng Ting Ting menuduh aku telah menjiplak ujian masuk perguruan tinggi nasional lembar B miliknya. Juga alur pemikiran dugaan Hodge, maka kalian seharusnya pergi dan mewawancarai dia tentang bukti apa yang dia miliki. Tuduhan tanpa bukti tidak memiliki dasar yang kuat dalam dunia akademik. Dengar dari teman sekelasmu bahwa nilai harianmu jarang sekali lulus. Lalu bagaimana kau menjelaskan hal ini? Tanyakan saja pada Cheng Ting Ting, mengapa begitu ada dia, aku tidak lulus, tapi saat dia absen, aku mendapat nilai sempurna. Dunia pendidikan sangat mementingkan hak kekayaan intelektual. Apa kau tidak takut dituntut? Orang yang seharusnya takut dituntut adalah Cheng Ting Ting. Jika setelah Cheng Ting Ting sembuh nanti, dia bisa menuliskan seluruh bagian akhir dari materi dugaan Hodge itu, maka aku bersedia bekerja sama dalam pemeriksaan akademik apapun. Tetapi jika dia tidak bisa menuliskannya, aku akan mengambil tindakan hukum atas tindakan fitnah yang dia lakukan. Pertama menjiplak ujian nasional, lalu menjiplak dugaan Hodge. Apa kau tidak merasa bersalah pada Cheng Ting Ting? Meskipun kau adalah jenius, memangnya kenapa? Semua orang hanya akan percaya padaku. Inilah kenyataannya. Aku berani menuliskan di depan umum seluruh proses pembuktian dugaan Hodge. Cheng Ting Ting, apa kau berani? Benar-benar aneh. Kertas ujian masuk perguruan tinggi milik Cheng Xiaoqing. Kenapa banyak sekali pertanyaan yang kosong? Bahkan pilihan gandanya pun tidak diisi. Meskipun siswa ujian biasa tidak tahu jawabannya, setidaknya mereka bisa menebak jawaban pilihan gandanya. Pak Su, masih memikirkan calon mahasiswamu itu? Dia sudah muncul di televisi. Lihatlah. Sudah menjiplak karya orang lain. Tapi masih berani menantang? Sekarang seluruh internet bilang kalau dia itu hanyalah badut akademik. Memangnya dia punya kemampuan apa? Benar sekali. Jika benar-benar terbukti bahwa dia adalah seorang penjiplak, maka reputasi seumur hidupmu bisa hancur seketika. Sudah kuduga, kalian tidak menonton siaran langsung ya? Siaran langsung? Cheng Xiaoqing saat ini telah memecahkan 2/3 dari masalah dugaan Hodge. Apa? Apa? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ini terjadi? 60 tahun, sudah genap 60 tahun, masalah matematika yang tidak bisa dipecahkan oleh 2 generasi, hari ini akhirnya terpecahkan juga. Mustahil, dia hanya seorang siswa SMA. Bagaimana mungkin bisa memecahkan soal ini? Benar-benar jenius. Tidak, dia adalah harapan bagi teknologi Daxia. Bagian administrasi, tolong periksa informasi tentang siswa juara yang asli dan palsu hari ini. Pesankan aku 1 tiket pesawat ke Haicheng pukul berapa? Sekarang juga. Saat giliranku menulis pembuktian nanti, jika Profesor Su masih saja berpikir yang tidak-tidak, lalu apa yang harus aku lakukan? Nona Cheng, Cheng Xiaoqing telah menyatakan secara terbuka bahwa dirinya tidak menjiplak. Apakah Anda memiliki tanggapan dengan bukti yang kuat mengenai hal ini? Nona Cheng, Cheng Xiaoqing secara terbuka menuntut Anda untuk memecahkan dugaan Hodge secara lengkap. Bolehkah saya bertanya, apakah Anda bersedia menerima tantangan tersebut? Di sini ada hasil pemungutan suara internet. 78% penonton menganggap Anda tidak memiliki bukti nyata. Kapan kira-kira Anda akan pulih dan menjawab dugaan Hodge secara terbuka? Sebenarnya tubuhku masih merasa kurang sehat. Tetapi, saat Anda berada di perjamuan sarjana, Anda dengan penuh keyakinan berkata bahwa metode penyelesaian Cheng Xiaoqing adalah milik Anda. Penonton mencurigai bahwa Anda telah memfitnah Cheng Xiaoqing. Apakah Anda tidak merasa terburu-buru untuk membuktikan kesucian nama Anda? Cukup. Putriku butuh istirahat tenang. Cheng Yangxia, bawa para pembawa acara ini keluar dari sini. Harap hargai privasi orang lain. Silakan lewat sini. Silakan keluar. Ting Ting. Sekarang di pencarian hangat media sosial, semua orang bilang kamu hanya menjual kesedihan demi simpati. Bagaimana kalau kamu tulis dulu metode penyelesaiannya? Agar mereka berhenti bicara.
Aku, Ting Ting, sekarang Cheng Xiaoqing telah melemparkan tantangan itu di depan seluruh penonton nasional. Jadi tuliskan saja sedikit bagaimana. Sudah cukup? Apa kalian tidak lihat wajah Ting Ting sudah pucat? Kalian masih saja mendesaknya. Aku yang terlalu terburu-buru. Namun, aku hanya ingin segera membuktikan bahwa Ting Ting keluarga kita adalah seorang jenius. Cheng Xiaoqing itu, dialah si pencuri naskah itu. Iya, Ting Ting, tuliskan saja metode penyelesaiannya. Profesor Su setiap hari hanya memikirkan hal-hal yang tidak masuk akal, dan sama sekali tidak memikirkan dugaan Hodge. Bagaimana bisa aku menulisnya? Bagian kedua dari dugaan Hodge. Bagian kedua, Ting kenapa? Ting. kepalaku sangat pusing. Aku merasa ingin muntah. Dokter, cepat kemari. Dokter, ada apa dengan Ting Ting kami? Berdasarkan hasil beberapa pemeriksaan di rumah sakit kami, tubuh pasien tidak menunjukkan adanya masalah. Lalu mengapa dia pusing dan ingin muntah? Benar, dokter. Setiap kali aku memikirkan tentang soal ujian, kepalaku pusing, dan aku merasa sangat mual. Ini, karena tidak ada penyakit fisik, maka kita harus mempertimbangkan faktor gangguan kesehatan mental. Rasa pusing dan mual ini kemungkinan besar adalah gangguan stres pasca trauma. Mengerjakan soal ujian telah memberikan trauma psikologis yang besar bagi pasien. Saya menyarankan agar sementara waktu ini Anda jangan membuatnya merasa tertekan lagi. Jadi begitu rupanya. Terima kasih, dokter. Si Cheng Xiaoqing itu, jika bukan karena dia, bagaimana mungkin Ting Ting bisa menderita gangguan stres pasca trauma? Semua ini salahnya karena telah mengacau di pesta kelulusan. Benar sekali. Ting Ting sebelumnya baik-baik saja, seorang peraih nilai sempurna, malah dibuat menderita sakit karena kekejaman Cheng Xiaoqing. Lalu bagaimana dengan masa kuliahnya nanti? Ayah, ibu, kakak, meskipun nanti aku tidak bisa lagi meneliti matematika, asalkan kalian ada di sisiku, itu sudah cukup. Ting Ting kita ini memang sangat baik hati. Tapi ibu tidak bisa melepaskan Cheng Xiaoqing begitu saja. Sekarang juga, aku akan membuatnya berlutut kemari untuk memohon maaf padamu. Cheng Xiaoqing, kamu tidak akan bisa senang terlalu lama. Bahkan jika aku tidak bisa menjelaskan proses pembuktian itu, keluargamu dan nilai ujianmu tetaplah menjadi milikku. Aku masihlah sang juara pertama ujian nasional. Sedangkan kamu bahkan tidak akan bisa masuk ke sekolah vokasi. Ayah, ibu, jangan terlalu menyalahkan kakak. Karena kelak aku tidak bisa lagi meneliti matematika, maka gelar jenius itu biarkan saja menjadi miliknya. Jika dia bilang dugaan Hodge adalah miliknya, berikan saja padanya. Ting Ting, bertahun-tahun ini, demi pendidikanmu, kamu sudah berjuang begitu keras. Kami semua telah melihat kerja kerasmu itu. Lagi pula, kamu adalah bintang teknologi masa depan di negara kita yang agung. Ayah benar-benar tidak akan membiarkan Cheng Xiaoqing menghancurkanmu seperti ini. Tapi sekarang di luar sana semua orang meminta Ting Ting untuk menulis pembuktian, sedangkan Ting Ting sama sekali tidak bisa mengerjakan soal itu. Apa yang harus kita lakukan? Benar juga, meskipun Ting Ting memaksa diri untuk mengerjakan soal itu, bagaimana jika di ruang ujian nanti dia stres dan muntah-muntah? Tenang saja Ting Ting, mengenai masalah dugaan Hodge ini, kakak yang akan menyelesaikannya untukmu. Kakak akan membuat wanita kejam itu mengembalikan gelar jeniusmu. Kakak, tolong jangan melakukan hal bodoh demi aku. Tidak apa-apa Ting Ting, kakak cuma akan menelepon Cheng Xiaoqing. Benar, Cheng Xiaoqing sangat bergantung pada keluarga. Ketika kita meninggalkannya di gedung perjamuan, dia pasti sudah sangat ketakutan dan sedang menunggu kita untuk mencarinya. Iya, tepat sekali. Telepon saja dia sedang berada dalam situasi sulit sekarang. Kemungkinan besar, saat ini dia sedang menangis menunggu kita. Baik, aku akan pergi sekarang. Ya bagus. Ting Ting, tenang ya, kami semua menemanimu. Cheng Xiaoqing, jika kamu sekarang masih ingin kembali ke keluarga Cheng, maka segeralah datang ke rumah sakit ini. Oh, ternyata Cheng Yanxia. Jika keluarga Cheng mengundangku untuk membagi harta, silakan tekan 1. Jika keluarga Cheng menyesal dan ingin meminta maaf padaku, silakan tekan 2. Jika tidak ada urusan yang penting lainnya, aku akan menutup teleponnya. Cheng Xiaoqing, kamu berani memanggil namaku secara langsung? Cheng Xiaoqing? Cheng Yanxia, apa kamu belum cukup saya maki-maki? Cheng Xiaoqing, aku ini kakakmu. Beraninya kamu bicara begitu padaku? Aku sudah lama memutuskan hubungan dengan kalian. Waktu itu kalian membela Cheng Ting Ting dan menghinaku sebagai plagiat. Kenapa kamu tidak bilang kalau kamu itu kakakku? Cheng Xiaoqing, kamu sudah membuat Ting Ting sangat menderita. Apa kamu tidak punya rasa bersalah sedikit pun? Menderita? Memangnya seberapa parah? Kirimkan alamat rumah sakitnya padaku. Aku akan segera ke sana. Ting Ting, kamu istirahatlah dulu yang tenang. Di mana kakakmu? Dia sudah memanggil Cheng Xiaoqing ke sini untuk menyuruhnya meminta maaf padamu. Ting Ting, jangan takut. Dia sudah menyebabkan trauma yang besar bagimu. Dia harus meminta maaf padamu. Itu sudah seharusnya. Apa? Cheng Ting Ting meminta maaf padaku? Cheng Xiaoqing, kamu menyuruh Ting Ting meminta maaf padamu? Apa aku yang harus menebus dosa padanya? Mahasiswi Cheng Ting Ting, kamu bilang ini ide awal darimu? Dia kenapa? Apa dia sudah hampir tiada?
Kak, dokter bilang saya mengalami gangguan stres pasca trauma. Begitu terpikir untuk mengerjakan soal, saya merasa pusing dan ingin muntah. Untuk waktu yang sangat lama, saya tidak akan bisa mengerjakan soal lagi. Ah, begitu ya. Padahal kamu ini jenius matematika loh. Kalau setiap mengerjakan soal merasa pusing, bukankah itu artinya kamu tidak bisa masuk ke dunia akademis lagi? Jenius seperti Ting Ting ini, sampai hancur begini karena ulahmu, kamu masih belum menyesal juga. Cepat minta maaf padanya. Benar, cepat minta maaf. Hanya minta maaf saja tidak cukup, kamu juga harus menuliskan semua proses pembuktian bagian akhirnya. Kamu masih harus menuliskan seluruh proses pembuktian bagian kedua untukku. Apa? Logika penyelesaian masalah, dugaan Hodge milikmu itu, sepenuhnya menjiplak milik Ting Ting. Sekarang kamu cepat tuliskan sisa logika penyelesaian masalahnya untukku. Kalau tidak, apa yang akan orang luar katakan tentang Ting Ting? Lalu bagaimana dengan pendapat orang tentangku? Kakak yang hebat sekali, ayah yang hebat sekali, keluarga yang hebat sekali. Apa kalian benar-benar menganggapku sebagai bagian dari keluarga? Kamu, Ma. Sifat Kak memang sudah buruk sejak dulu. Aku sudah terbiasa. Lupakan saja kalau dia tidak mau minta maaf. Ternyata dia sedang menungguku di sini. Kupikir kamu pura-pura marah atau kenapa-napa, hanya untuk menggunakan sakit sebagai alasan demi menunda pengerjaan soal. Tak kusangka taktikmu jauh lebih cerdik, ingin langsung merampas hasil pembuktianku begitu saja. Jangan keterlaluan ya, kamulah yang sudah memberikan trauma yang begitu hebat kepada Ting Ting, sehingga dia tidak bisa mengerjakan soalnya. Sudah sepatutnya kamu mengerjakannya untuk dia. Benar, pada dasarnya memang kamu yang mencuri soal miliknya. Dia yang menjiplak karyaku. Kak, apa kamu benar-benar ingin aku menulisnya? Jika aku berhasil menyelesaikannya, seseorang akan dicap selamanya sebagai penjiplak yang memalukan. Tentu saja, seorang penjiplak akan selamanya menjadi penjiplak. Anak kurang ajar. Aku. Kamu berani memukulku? Apa kamu sudah gila? Aku bahkan tidak bicara apapun. Kenapa kamu memukulku? Aku takut sial jika memukulmu. Jadi aku pukul Cheng Ting Ting saja. Aku tidak akan membiarkan siapapun di antara kalian menindasku lagi. Pa, Ma, jangan demi aku kalian memutuskan hubungan dengan Kak. Dia tidak sengaja melakukannya. Benar sekali. Cheng Xiaoqing, orang sepertimu sama sekali tidak pantas berada di keluarga Cheng kami. Hubungan kita berakhir sampai di sini. Kebetulan sekali. Aku juga sudah tidak mau tinggal di sini. Nyonya Cheng, kembalikan Leontin Gyokku. Kembalikan Leontin Gyokku. Leontin Gyok apa? Beraninya kamu menamparku? Cheng Xiaoqing. Aku akan memberitahumu apa artinya ditinggalkan semua orang dan berakhir menderita. Kak, aku tahu kamu meninggalkan keluarga Cheng dan ingin mengambil harta sebagai modalmu. Tapi Leontin ini milikku. Jika kamu butuh uang, kamu bisa minta pada ayah dan ibu, tapi jangan mencuri barangku. Berhenti berpura-pura baik. Kamu merebut keluargaku, nilaiku, bahkan gelarku sebagai lulusan terbaik. Dan sekarang Leontin Gyokku pun mau kamu kuasai sendiri? Cheng Xiaoqing, kamu sudah gila? Kamu tidak apa-apa? Apa kamu belum puas membuat kekacauan? Mari kulihat apa ini sakit. Ibu, kakak, aku tidak apa-apa. Kak pasti tertekan karena gagal ujian, hingga mentalnya terganggu. Dan karena tergoda harta, dia mencoba merampas Leontin Gyokku. Leontin Gyokmu. Jelas sekali ini aku dapat saat usia 15 tahun, setelah bekerja di banyak tempat dan menghabiskan semua tabunganku. Memang berapa harga Leontin Gyok itu? Kamu perhitungan sekali dengan Ting Ting. Apa kamu sudah tidak menganggap dirimu sebagai bagian dari keluarga Cheng Ha? Berapa harganya? Ini adalah kado ulang tahun yang kuberikan padamu. Bu. Selamat ulang tahun. Terima kasih, ibu sangat menyukainya. Ini pertama kalinya ibu memelukku, rasanya sangat bahagia. Ibu pasti akan menjaganya dengan baik. Ini yang ibu sebut menjaganya dengan baik? Jika Ting Ting suka, ibu akan berikan padanya. Lagi pula, selama bertahun-tahun ini Ting Ting juga sudah merawat Leontin Gyok ini dengan sangat baik. Kenapa kamu membesar-besarkan masalah ini? Karena Ting Ting menyukainya, maka aku memberikannya padanya. Lagi pula, selama bertahun-tahun ini Ting Ting juga telah menjaga Leontin Gyok ini dengan sangat baik. Kenapa kamu membesar-besarkan masalah ini? Benar, Leontin Gyok ini hanya barang seharga beberapa ribu dolar saja. Jarang-jarang Ting Ting menyukainya. Tidak bisakah kamu mengalah sedikit padanya? Atas dasar apa aku harus mengalah padanya? Hanya karena aku anak tertua? Hanya karena dia adalah orang yang kalian besarkan sejak kecil, sedangkan aku terabaikan di luar sana. Merebut Leontin Gyok adikmu? Benar-benar perilaku yang sangat memalukan. Untungnya keluarga-keluarga Cheng kami belum mengumumkan identitasmu. Aku yang membayar uang untuk Leontin Gyok ini. Tapi sekarang malah aku yang dituduh merebut Leontinnya. Saat kamu keluar dari panti asuhan, kamu tidak punya uang sepeser pun? Siapa yang tahu dari mana asal uang itu? Ayah, ibu, kakak memang selalu suka mencuri barang dan dompetku. Aku sudah terbiasa dengan hal itu. Tolong kalian jangan sampai bermusuhan dengannya hanya karenaku. Bagaimana mungkin aku mencuri barangmu? Kamu asal bicara saja. Ayah,
Ibu, atau sebaiknya aku berikan saja Liontin Giok ini kepada kakak. Ting Ting, jangan takut. Kami sudah membesarkanmu selama belasan tahun. Kami semua tahu bagaimana watakmu yang sebenarnya. Kamu tidak hanya mencuri uang Ting Ting, tapi juga ingin merebut Liontin Giok Ting Ting. Cheng Xiaoqing, aku tahu, Ting Ting adalah kebanggaan keluarga kami yang kami bina dengan seluruh sumber daya pendidikan, hingga menjadi seorang murid yang jenius, sedangkan kamu hanyalah murid bodoh, wajar saja jika kamu iri padanya. Tapi rasa irimu itu hanya akan menghancurkan dirimu sendiri. Menurutku lebih baik kamu segera pergi dari rumah ini. Demi anak angkat, kalian mengusirku? Inikah ayahku, kakakku, dan keluargaku sendiri? Seberapapun baiknya perbuatanku, kalian selalu menganggapku sebagai seorang pencuri dari panti asuhan. Kalian tidak pernah menganggapku sebagai anak kandung kalian sendiri. Jika sudah begini, aku tidak butuh lagi pengakuan dari kalian. Apa maksudmu? Karena sudah seperti ini, aku juga tidak butuh pengakuan kalian lagi. Apa maksudmu? Setelah surat pernyataan pemutusan hubungan keluarga ini ditandatangani, aku dan keluarga Cheng tidak memiliki hubungan apa-apa lagi. Surat pernyataan pemutusan hubungan? Apa kamu sadar apa yang kamu lakukan? Cheng Xiaoqing, kamu sengaja membuat keluarga Cheng kami berada di dalam posisi yang sangat sulit. Jelas-jelas kalian yang ingin memutus hubungan terlebih dahulu. Asalkan kalian mengeluarkan aku dari keluarga Cheng, maka keluarga Cheng kalian hanya akan memiliki Cheng Ting Ting sebagai satu-satunya putri kesayangan. Dan kalian tidak perlu lagi khawatir aku akan mencuri sesuatu. Kak, jangan bicara dalam emosi. Kamulah putri kandung asli keluarga-keluarga Cheng. Jika kamu tidak bisa menerima Ting Ting, biar Ting Ting saja yang pergi. Kalau mau pergi, pergi saja. Kenapa tidak segera bangun dari tempat tidur? Bukankah kamu hanya sengaja memancing kemarahan dan bersandiwara di depan semua orang? Aku hanya ingin berpamitan dengan ayah dan ibu sebelum pergi. Ting Ting sayang, kemarilah. Kamu akan selamanya menjadi anak kami di keluarga Cheng. Ting Ting begitu baik hati. Sudah cukup kamu terus-menerus memfitnah Ting Ting? Aku rasa kamu sengaja menggunakan surat pernyataan ini untuk mengancam kami, demi mengusir Ting Ting dari keluarga Cheng. Seumur hidup aku selalu hidup jujur. Bagaimana bisa aku melahirkan putri yang jahat dan licik sepertimu? Baik, aku tanda tangani. Baiklah, setelah tanda tangan surat ini, mulai hari ini, kita tidak ada hubungan apa-apa lagi. Astaga, suamiku, kenapa kamu benar-benar menandatanganinya? Xiaoqing baru saja masuk SMA, dia memang sedikit pemberontak, cukup dimarahi saja sudah cukup. Kenapa kamu harus sungguh menandatangani perjanjian ini? Dia sedikit memberontak, marahi saja dia sedikit tidak apa-apa. Kenapa kamu harus benar-benar menandatangani perjanjian ini? Aduh, Xiaoqing, kamu mau kemana? Biarkan dia pergi. Dengan nilai seperti itu, setelah meninggalkan keluarga Cheng kita, dia akan kelaparan di jalanan. Aku akan mengisi formulir pendaftaran kuliah. Apa aku tidak salah dengar? Nilai ujian akhir 9, masih mau mendaftar kuliah? Siswa Ting Ting sudah merasa lebih baik kan? Akulah yang akan mendaftar kuliah. Hanya dengan nilai rendahmu itu, untuk apa masih repot mendaftar? Universitas tidak jelas pun tidak akan mau menerima sampah sepertimu. Profesor, bicaramu sudah keterlaluan. Siapa bilang kuliah adalah satu-satunya jalan keluar? Kakak kan punya tangan dan kaki yang sehat, bisa saja bekerja kasar di lokasi bangunan. Ini benar-benar aib keluarga. Menurutku kamu, jangan membuang waktu untuk mengisi formulir pendaftaran apapun. Lebih baik cepat pergi mengangkat batu bata saja. Siapa bilang hanya ujian akhir yang bisa membuat orang masuk kuliah? Aku beritahu kalian, meski tanpa nilai ujian akhir, aku tetap bisa masuk universitas ternama. Dia mengatakannya dengan sangat percaya diri. Mungkinkah si jenius ini masih punya rencana lain yang tidak kuketahui? Universitas ternama yang kakak maksud? Apakah Universitas Qingbei, Universitas Xiamen, atau Universitas Fudan? Masuk universitas ternama itu tidaklah semudah itu. Kamu mau masuk universitas ternama? Masuk sekolah kejuruan saja sudah sulit bagimu. Lihat dulu nilai rendahmu itu, universitas ternama. Memangnya kamu pantas? Pantas atau tidak, itu urusan mereka yang mempertimbangkannya, bukan aku yang menentukan garis depan. Aduh, aku sampai tidak sanggup mendengarnya lagi. Cheng Xiaoqing, apa kamu bisa membual lebih jauh lagi? Apa kalian rasa Cheng Xiaoqing sedang berpura-pura gila? Agar tidak perlu meninggalkan keluarga Cheng kita? Xiaoqing, bagaimana mungkin kami benar-benar tega mengusirmu pergi? Jika bukan karena kamu gagal ujian, dan mau merebut Liontin Giok milik Ting Ting. Bagaimana kalau begini? Kamu minta maaf dan membungkuklah pada mereka? Bukan kalian yang mengusirku, tapi aku yang sudah tidak menginginkan kalian lagi. Kamu? Mengenai universitas ternama, kalian tidak mengakuiku, itu karena kalian bodoh, pasti ada orang lain yang memohon agar aku bersekolah di tempat mereka. Apa? Profesor Chow akan datang menemui teman sekelas Cheng? Wah, mahasiswa Ting Ting. Aku harus mengucapkan selamat padamu lebih awal.
Profesor Chow ini adalah salah satu profesor matematika terbaik di negeri ini saat ini. Jika kelak kamu mengikutinya, masa depanmu akan sangat cerah. Profesor terlalu berlebihan memujiku. Tanpa sekolah, tidak akan ada kesuksesan Ting-Ting hari ini. Sungguh anak yang baik. Cheng Xiaoqing, mengisi pilihan jurusan itu bukan permainan. Dengan nilai 9 poin yang kamu dapat, kamu itu hanya layak masuk ke sekolah-sekolah ini. Sekolah menengah kejuruan ini, lihatlah dan pilih yang skornya paling rendah untuk kamu isi. Cheng Xiaoqing, janganlah menghina Universitas Qingbei. Tempat seperti itu hanya pantas bagi Ting-Ting kami. Teman sekelas Cheng, bahkan tidak perlu mendaftar, tadi di telepon sudah dikatakan. Hari ini selain Profesor Chow, masih ada King Teng Beda, Universitas Fudan, Universitas Jiaotong dan lebih dari 10 penanggung jawab perguruan tinggi. Semuanya sedang dalam perjalanan ke sini. Semuanya demi teman sekelas Cheng. Universitas Qingbei, Universitas Jiaotong, dan Universitas Fudan semuanya ada dalam perjalanan untuk mencari Ting-Ting. Leluhur keluarga kita akhirnya menunjukkan keajaibannya. Ibu, begitu aku masuk sekolah, aku akan mendaftar ke Universitas Harvard yang paling hebat di Amerika untuk menjadi siswa pertukaran dan mendapatkan kartu izin tinggal. Cheng Xiaoqing, sampah sepertimu yang hanya bisa bicara besar ini hanya cocok berada di lokasi proyek bangunan sambil menatap kagum pada Ting-Ting kami. Belum tentu siapa yang akan menatap kagum pada siapa. Jangan bicara sembarangan. Menurutku, kamu tidak perlu lagi mengisi formulir jurusanmu. Jangan bicara omong kosong lagi. Aku rasa, kamu tidak perlu lagi mengisi formulir pendaftaranmu. Tidak ada satupun universitas yang mau menerima siswa seperti kamu. Bagaimana kalian bisa begitu yakin bahwa teman sekelas Cheng yang dicari universitas itu adalah Cheng Ting-Ting dan bukan aku? Tidak mungkin salah. Teman sekelas Cheng ada di sini. Hei, Profesor Liu, Chow tua. tadi aku pikir aku sudah lari paling cepat. Bukankah kalian bilang kalau kalian merendahkan calon muridku ini? Sekarang seluruh internet menyebut dia sebagai badut akademis. Memangnya sehebat apa kemampuan dia? Benar sekali. Jika benar terbukti bahwa dia adalah pelaku plagiarisme, maka reputasi seumur hidup Anda akan hancur seketika. Sudah kuduga kalian belum melihat siaran langsungnya. Siaran langsung? Cheng Xiaoqing sekarang telah berhasil memecahkan 2/3 dari dugaan Hodge. Apa? Apa katamu? Tidak mungkin. Bagaimana hal ini bisa terjadi? 60 tahun, sudah genap 60 tahun, selama 2 generasi tidak ada yang bisa memecahkan soal matematika ini, dan hari ini akhirnya impian itu menjadi nyata. Tidak mungkin, dia hanyalah siswa SMA. Mana mungkin dia bisa memecahkan soal ini? Seorang genius. Bukan, dia adalah harapan bagi teknologi Daxia. Kantor akademik, tolong periksa informasi tentang murid berprestasi yang asli dan palsu hari ini. Pesankan aku 1 tiket pesawat menuju ke Haicheng jam berapa? Sekarang juga. Apa? Datang ke sini? Ingin berebut orang denganku? Hahaha. Kau ini, mahasiswa Shen adalah aset nasional bagi Daxia. Lebih baik ikut bersama kami di Universitas Jiaotong. Hei, kalian berdebat di sini apa tidak malu dilihat orang? Apa kalian masih punya harga diri sebagai profesor? Bagaimana kalau kita masuk bersama? Kenapa Chow tua lari cepat sekali? Tunggu kami. Aduh, ini bagus ya. Kalian berdua main curang. Memangnya aku tidak bisa mengalahkan kalian dalam berlari? Bagaimana kalian bisa tahu bahwa teman sekelas Cheng yang dicari universitas ternama ini adalah Cheng Ting-Ting dan bukan aku? Mencarimu? Mencarimu untuk memungut sampah di sekolah? Ting-Ting kan? Dengar-dengar di Universitas Qingbei, bahkan petugas kebersihan saja skor ujiannya harus 500 poin lebih. Kak, nilai ujianmu saja cuma 9 poin. Siapa yang sebenarnya dicari? Setelah penanggung jawab dari setiap universitas tiba, semuanya akan jelas. Cheng Xiaoqing, apa kamu merasa belum cukup mempermalukan diri sendiri? Bagaimana jika yang kukatakan itu benar? Baiklah, ayo kita bertaruh. Hari ini aku, Cheng Yangxia, akan menegaskan hal ini. Jika orang yang mereka cari adalah pecundang bernilai 9 poin sepertimu, maka aku, Cheng Yangxia, akan melakukan hal yang paling menjijikkan. Kak, tolong jangan marah demi aku. Ting-Ting, Kak, tidak mungkin diam saja melihatmu, membiarkan pecundang ini menghinamu, dan merampas semua milikmu. Sampah. Apa kamu berani bertaruh? Cheng Yanxia, itu kamu yang mengatakannya sendiri. Jika orang yang dicari pihak universitas adalah Cheng Ting-Ting, maka mulai sekarang aku tidak akan menulis lagi dan menjauh dari dunia akademis. Melepaskan bidang akademis. Kebetulan sekali, aku akan membuatmu menderita dan tak akan pernah bisa bangkit lagi. Kak bilang akan menyerah di bidang akademis. Apa itu hanya bercanda? Kata-kataku bisa dipegang. Karena ini taruhan, masukkan aku juga. Orang yang hanya bisa curang dan plagiat yang tak tahu malu sepertimu. Jika 10 universitas besar itu mencarimu, maka aku akan mundur dari dunia pendidikan selamanya. Cheng Xiaoqing, kami semua sudah bertaruh. Mana orang yang mencarimu itu? Mana mereka? Cheng Xiaoqing, kami semua sedang menunggumu loh. Orang yang ingin mencarimu itu ada di mana? Di mana dia? Aku yang sampai duluan. Aku yang sampai duluan. Aku yang sampai duluan. Di mana teman sekelas Cheng? Gurumu datang mencarimu. Yang mana yang bernama teman sekelas Cheng? Aku yang tiba lebih dulu. Teman sekelas Cheng harus masuk ke sekolah kami. Pak Profesor sudah datang. Cepat tunjukkan kemampuan terbaikmu. Halo para profesor, saya adalah Cheng Ting-Ting.
Di mana Cheng Xiaoqing? Ada yang ingin saya bicarakan dengannya. Kalian benar-benar datang untuk mencari Cheng Xiaoqing? Sebenarnya kalian ini siapa? Saya dari Ketua Departemen Matematika Universitas Jiao Tong. Kepala Penanggung Jawab Pusat Pendidikan Matematika King Teng. Wakil Rektor dari Universitas Peking. Istriku, apa aku tidak salah dengar? Mereka sungguh datang untuk mencari Cheng Xiaoqing? Jangan-jangan Cheng Xiaoqing itu adalah orang yang sangat genius? Tidak mungkin. Sama sekali tidak boleh. Aku tidak akan membiarkan Cheng Xiaoqing diterima oleh berbagai universitas ternama. Halo, saya adalah pengawas ujian dari Cheng Xiaoqing. Apa kalian tidak salah orang? Jika Kak telah membohongi kalian, aku bisa mewakilinya untuk meminta maaf pada kalian. Saya adalah ayahnya, Cheng Xiaoqing. Dia sudah gemar berbohong sejak kecil, selalu bilang kalau nilai ujian Ting Ting itu adalah miliknya. Saya adalah ayah dari Cheng Xiaoqing. Dia sudah suka berbohong sejak kecil. Dia selalu bilang bahwa hasil ujian Ting Ting adalah miliknya. Terkadang aku berpikir, apakah aku ini sebenarnya putri kandung kalian? Jika iya, mengapa kalian begitu membenciku, hingga tega menjelek-jelekanku, hanya demi membela putri angkat kalian? Kamu diam saja. Para profesor sekalian, saya adalah ibunya Cheng Xiaoqing. Dia itu sudah biasa berbohong. Apa kalian tidak merasa tertipu olehnya? Nilai ujian masuk perguruan tingginya saja hanya 9 poin. Dan dia inilah juara ujian yang meraih nilai sempurna. Jika memang benar dugaan Hodge dibuat oleh Cheng Xiaoqing, maka nilai ujiannya tidak akan sanggup memukul bakat yang dia miliki. Tolong semuanya jangan menunjukkan betapa dangkalnya pemikiran Anda. Terlebih lagi, lembar ujian milik Cheng Xiaoqing sebenarnya bermasalah. Apa maksud Anda sebenarnya? Tuan, Anda tadi bilang kalau Anda adalah penguji dari Cheng Xiaoqing, benar? Iya, benar. Saya sudah memeriksa kembali lembar ujian Cheng Xiaoqing dan menemukan banyak kejanggalan di dalamnya. Kalau Anda bekerja sama dalam penyelidikan Departemen Pendidikan, Memangnya apa ada yang salah? Cheng Xiaoqing memang pantas mendapatkan nilai segitu. Ting Ting, cepat berikan penjelasan. Jika lembar ujiannya bermasalah, mungkinkah Cheng Xiaoqing mendapat nilai lebih dari 9 poin? Barusan penguji bilang menyuruh Ting Ting untuk menjelaskan. Apa alasannya? Penguji payah itu, tugas kecil seperti ini saja tidak becus. Sepertinya penguji tersebut memiliki prasangka buruk pada kakak, sehingga dia mengubah hasil ujian kakak. Cheng Ting Ting, aku rasa bicaramu sangat bertenaga. Sepertinya kamu sudah sembuh. Karena para profesor dari berbagai universitas ternama ada di sini, mengapa kamu tidak selesaikan saja pembuktian untuk dugaan Hodge ini secara lengkap? Para profesor ada di sini. Kenapa kamu tidak menuliskan seluruh pembuktian dugaan Hodge? Jika dia bisa menuliskan seluruh pembuktian dugaan Hodge, aku akan segera minta maaf dan mengakui plagiarisme itu. Ting Ting, kami semua ada di sini. Cepatlah tuliskan. Para penanggung jawab universitas ada di sini. Tuliskan saja, siapa tahu nanti kamu bisa belajar dari para profesor ini. Aku sama sekali tidak tahu cara mengerjakannya. Bagaimana ini? Berpura-pura sakit atau memang tidak mampu menulisnya? Ini karena gangguan stres pasca trauma? Kamu sengaja memancing emosinya. Kalian yang terlalu terobsesi dengan kejeniusannya, hingga mempermalukanku sebagai seorang plagiator. bagian akhir dari dugaan Hodge sepertinya tidak bisa dipecahkan. Profesor Su bahkan sampai bermimpi, tapi tetap saja buntu di langkah terakhir ini, sampai jadi beban pikiran. Profesor, berikan pulpennya padaku. Alur pemikiran tradisional selalu dimulai dari 3 dimensi untuk dugaan Hodge, tapi jika kita keluar dari batasan 3 dimensi dan merekonstruksi logika topologi dari ruang dimensi tinggi. Dia mulai menuliskan proses pembuktian terakhirnya. Benar, tepat sekali seperti itu. Langkah terakhir ini adalah tidak berlaku. Ini adalah kesimpulan yang mengubah segalanya. Bagaimana mungkin tidak berlaku? Dugaan Hodge, bagaimana mungkin itu tidak berdasar? Sudah kubilang, Cheng Xiaoqing itu hanyalah murid bodoh. Bagaimana bisa dia menyelesaikan soal hanya sekadar menggertak dan berhasil mengelabui profesor dan yang lainnya? Cheng Xiaoqing, biasanya kamu suka menipu sana-sini. Sudahlah, tapi bagaimana bisa kamu berbohong mengenai dugaan Hodge? Lihatlah, kamu sudah membuat Profesor Su dan yang lainnya. Jadi begitu marah. Benar, Xiaoqing. Jika kamu tidak mau sekolah ya sudah, tapi Ting Ting kita ini harus masuk ke sekolah ternama. Benar. Cepat minta maaf. Lihatlah wajah-wajah kalian ini. Aku benar-benar beruntung bisa lepas dari keluarga Cheng. Anak durhaka. Minta maaf sekarang. Diam. Siapa yang mengizinkan kalian membentak seorang jenius seperti itu? Jenius? Saya tidak menyangka. Setelah menghabiskan seluruh tenaga untuk riset ini, ternyata tidak ada apa-apanya dibanding wawasan seorang siswa SMA. Saya tidak marah. Saya hanya merasa sedih. Tanpa dugaan Hodge, bagaimana nasib masa depan teknologi Daxia? Profesor, Anda jangan khawatir. Generasi penerus akan selalu bisa berpijak pada pencapaian pendahulunya untuk melangkah lebih tinggi. Mungkin tidak lama lagi, akan ada orang jenius yang mengajukan ide baru yang akan membawa teknologi Daxia maju 50 tahun lebih cepat. Sepertinya aku terlalu pesimis. Cheng Xiaoqing, apakah si genius yang kamu maksud itu adalah dirimu sendiri?
Jangan-jangan kamu punya teori baru? Aku ingat di kehidupan sebelumnya saat ini, rektor dari Harvard sedang membawa tim risetnya datang ke Daxia dengan kedok kerja sama untuk membajak bakat-bakat Daxia dan mencuri hasil pencapaian teknologi. Daxia, para profesor sekalian, mengenai dugaan Hodge, lebih baik kita bicarakan secara internal saja. Aku khawatir jika ini dipublikasikan akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Baik. Nona Cheng, ikutlah bersama kami pulang. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan padamu. Terima kasih, Profesor. Kebetulan aku sudah memutus hubungan dengan keluarga Cheng dan belum memiliki tempat tinggal. Cheng Xiaoqing, apakah kamu benar-benar ingin memutus hubungan dengan keluarga Cheng? Cheng Xiaoqing, apa kamu benar-benar ingin memutuskan hubungan dengan keluarga Cheng? Surat perjanjian pemutusan hubungan sudah ditandatangani. Apa setelah aku berhasil menyelesaikan dugaan Hodge, Anda malah ingin menyesalinya? Bagaimana mungkin? Kamu? Jika hari ini berani melangkah keluar dari ruangan ini, aku akan menarik kembali dari keluarga Cheng semua hal yang pernah kuberikan kepadamu. Meskipun kamu seorang jenius, memangnya kenapa? Tanpa keluarga Cheng, kamu bukanlah apa-apa. Kamu? Biarkan saja dia pergi, daripada dia di sini hanya membuat kita marah. Tapi, kakak selama ini selalu hidup manja di keluarga Cheng. Kalau sampai terlunta-lunta di luar, pasti dia akan sangat menderita. Biarkan saja dia menderita sebentar, biar dia tahu rasa betapa baiknya keluarga Cheng kita. Ting, jangan khawatir. Cheng Xiaoqing sejak kecil selalu bergantung pada keluarga. Paling beberapa hari lagi dia akan pulang sambil menangis. Ting, pulihkan lukamu dengan baik, agar segera bisa memecahkan dugaan Hodge saat dia memohon untuk kembali ke keluarga Cheng. Itulah saatnya dia harus meminta maaf. Berikan pengumuman, hentikan semua kelas bimbingan Cheng Xiaoqing, dan batalkan semua akses ke guru-guru ternama untuknya. Hentikan juga uang sakunya. Tapi keluarga Cheng selama ini tidak pernah mendaftarkan kursus untuk Nona Xiaoqing maupun memberinya uang saku. Sebaliknya Nona Ting sejak kecil mendapat banyak bimbingan guru ternama dan uang saku $2 juta setiap bulan. Nona Xiaoqing memang benar-benar tidak pernah mendapatkannya. Bagaimana mungkin? Maksudmu selama bertahun-tahun dia kembali ke sini, keluarga Cheng kita sama sekali tidak memberikan apa-apa kepadanya? Maksudmu selama bertahun-tahun dia kembali, keluarga Cheng, kita sama sekali tidak memberikan apa-apa padanya? Benar? Apa? Saat Cheng Xiaoqing berusia 13 tahun, dia kembali ke keluarga Cheng. Mana mungkin selama periode itu kita tidak memberinya uang saku sepeser pun? Mana mungkin? Meskipun kita tidak menyukainya, keluarga Cheng sangatlah kaya raya. Mana mungkin untuk uang saku saja kita tidak pernah memberikannya? Aku ingat sekarang. Ibu, aku benar-benar tidak mencuri barang. Kalung ini ditemukan dari dalam tas sekolahmu. Kamu masih tidak mau mengaku? Aku juga tidak tahu kenapa bisa ada di sana. Ibu, percayalah padaku. Aku sungguh bukan seorang pencuri. Masih tidak mau mengaku juga? Karena kamu sangat pandai mencuri, uang sakumu akan dihentikan. Toh kamu bisa mencuri sendiri. Itu karena Xiaoqing selalu mencuri barang, jadi aku menghentikan uang sakunya. Lalu bagaimana dia bisa bertahan hidup setelah itu? Sejauh yang saya tahu, Nona Xiaoqing mengumpulkan botol bekas untuk dijual, membagikan brosur saat libur sekolah, menjadi guru les, dia mengambil banyak pekerjaan dalam sehari. Ada yang aneh, meskipun tanpa uang saku, hadiah perayaan tahunan keluarga Cheng kita bernilai lebih dari $1 juta, mana mungkin dia hidup dari memulung botol bekas? Benar juga. Lagi pula dia selalu mencuri kalung dan perhiasan Ting. Mana mungkin dia tidak punya uang sampai harus memulung? Dia sengaja melakukannya untuk membuat kita muak dan sengaja mencoreng nama baik keluarga Cheng. Si penipu ini benar-benar jago berakting ya. Tapi tempat tinggal Nona Xiaoqing sama sekali tidak punya akses ke dalam keluarga Cheng. Bagaimana mungkin dia bisa mencuri? Bukannya dia tinggal di lantai 3? Lantai 3 itu adalah kamar Nona Ting. Lalu sekarang di mana dia tinggal? Lalu dia tinggal di mana sekarang? Mengapa kamu membawa kami ke gudang sampah ini? Jangan katakan padaku kalau Cheng Xiaoqing tinggal di sini. Ruangan ini penuh dengan sampah. Bagaimana mungkin seseorang bisa tinggal di sini? Tempat ini dingin dan bau. Bagaimana mungkin ada yang bisa tinggal di sini? Benda apa ini? Ini adalah barang yang Nona Xiaoqing pungut, digunakan untuk mengganjal perut saat tidak ada makanan. Dia memakan daun sayuran busuk ini? Keluarga Cheng kami di Haicheng adalah keluarga yang berpendidikan, walaupun tidak kaya raya, paling tidak kami berkecukupan. Putriku tinggal di tempat seperti ini, harus bertahan hidup dengan sampah, dan bahkan memakan daun sayuran busuk ini. Xiaoqing selalu tinggal di sini, dan kita sama sekali tidak tahu. Keluarga Cheng punya begitu banyak villa. Mengapa dia bisa tinggal di tempat ini? Siapa yang mengaturnya? Tuan, itu adalah Anda sendiri. Terima kasih Ayah, sudah menyiapkanku ruang menari, ruang melukis, dan juga ruang bermain. Ayah sangat baik. Selama Ting menyukainya, itu tidak masalah. Ayah, bolehkah aku pindah kamar? Ganti apa lagi? Bukankah kamarmu baik-baik saja? Sepertinya kamu memang benci melihat Ting. Apapun yang dia miliki selalu ingin kamu curi.
Akulah yang tidak mengizinkan Xiaoqing pindah kamar. Lalu sekarang Cheng Xiaoqing sebenarnya ada di mana? Xiaoqing, kamu sudah kembali? Xiaoqing, kamu sudah kembali. Baguslah kamu sudah kembali. Xiaoqing, sebelumnya keluarga Cheng kami sudah memperlakukanmu dengan buruk. Nanti saya akan memberikan kompensasi padamu. Siapa bilang aku mau pulang? Aku hanya datang untuk mengambil barang-barangku. Cheng Xiaoqing, Papa dan Mama sudah minta maaf padamu. Apa kamu harus begitu kejam? Kucing ini? Aku ingat sekarang. Kakak. Aku takut kucing. Jangan takut. Entah kucing liar dari mana ini, beraninya dia mencakarmu. Kak, Ting Ting, aku salah. Aku mohon pada kalian, jangan habisi kucingku. Usianya sudah lebih dari 10 tahun, dia tumbuh besar bersamaku. Hanya seekor kucing saja, dihabisi pun tidak masalah. Jika menurutmu kucing mati itu lebih penting daripada keluarga, maka pergilah dari keluarga Cheng. Begitukah caramu memperlakukannya? Cepat minta maaf pada adikmu. Aku bukan adiknya. Kita sudah lama memutus hubungan. Aku tahu. Kami selalu berutang padamu. Asal kamu mengakui kesalahan, kamu boleh kembali. Aku yang berutang padamu, Xiaoqing. Ikutlah kami pulang ke rumah. Kami pasti akan memberikan kompensasi yang layak padamu. Apa kalian tidak merasa mengatakannya sekarang? Sudah agak terlambat? Papa, Mama, aku sudah menerima surat penerimaan dari Harvard. Sekarang Rektor Harvard bahkan akan datang ke rumah menemuiku. Ayo kita cepat pergi. Harvard. Di kehidupan sebelumnya, Cheng Ting Ting bergabung dengan laboratorium Harvard dan terus-menerus mencuri hasil teknologi dari Daxia. Harvard. Di kehidupan sebelumnya, Cheng Ting Ting telah bergabung dengan laboratorium Harvard dan terus-menerus mencuri hasil teknologi milik Daxia. Siapa yang sudah memecahkan dugaan Hodge? Apa kamu sudah menyelidikinya dengan jelas? Menjawab Rektor, kami telah mengerahkan kekuatan terbesar dari Harvard untuk menyelidikinya. Pada akhirnya dipastikan bahwa teman sekelas Cheng yang memecahkan dugaan Hodge tinggal di sini. Bagus. Bakat seperti itu, aku harus mengundangnya sendiri untuk kembali ke Harvard. Benarkah? Coba lihat. Anak kita, Ting Ting, benar-benar diterima di Universitas Harvard milik Amerika Serikat. Apa yang kamu maksud itu institusi pendidikan ternama di Amerika Serikat, Harvard? Iya, itu benar. Lihatlah ini. Benar-benar tidak disangka, walaupun Ting Ting mengidap gangguan stres pasca trauma, tapi dia tetap diterima oleh Harvard. Apalagi pihak Harvard loh, yang datang langsung untuk merekrutnya. Ini adalah hal yang sangat langka di dunia pendidikan. Cheng Xiaoqing, memangnya kenapa kalau kamu berhasil memecahkan dugaan Hodge? Lalu kenapa jika para profesor itu mengagumimu, kamu bukan apa-apa di hadapan Harvard? Apakah tidak mau memberi selamat padaku? Kenapa aku harus memberi selamat padamu? Apa bagusnya hal ini? Cheng Xiaoqing, bicara apa kamu ini? Meskipun keluarga Cheng memperlakukanmu dengan buruk, tapi jangan meluapkan kemarahanmu kepada Ting Ting. Memang benar, Ting Ting sekarang adalah mahasiswa Harvard. Meskipun kamu mencuri ide Ting Ting dan menciptakan dugaan Hodge, tapi pada akhirnya kamu tetaplah seorang mahasiswa biasa. Inikah yang kalian sebut sebagai kompensasi? Jangan bertengkar lagi. Orang-orang dari Harvard sudah sampai. Ayo kita segera turun. Cepat, ayo pergi. Kak, jika kamu iri kepadaku, aku bisa memakluminya. Tapi, jangan pernah berpikir untuk membuat kekacauan di depan Rektor Harvard. Itu hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Cheng Ting Ting, masalah di antara kita, anggap saja sebagai masalah internal. Aku bisa tidak mempermasalahkannya denganmu. Tapi jika kamu benar-benar berani beralih ke Harvard, percayalah, aku akan. Halo Rektor. Saya adalah pendiri dari keluarga Cheng Hai Cheng. Sekretaris Lin, masalah mengenai siapa jenius yang asli ini sudah sangat heboh. Apa Anda yakin tidak salah mencari orang? Rektor, jangan khawatir. Saya sudah menyelidiki SMA nomor 1 Hai Cheng.
Dan semua nilai dari kedua teman sekelas Cheng mahasiswa Cheng Xiaoqing hanya mendapat 9 poin di ujian masuk perguruan tinggi, sedangkan Cheng Tingting mendapat nilai sempurna. Lalu yang berhasil memecahkan dugaan Hodge, sebenarnya yang mana? Orang yang bisa memecahkan dugaan Hodge, aku rasa pasti bukan orang bodoh. Jadi menurut saya, jenius yang sebenarnya adalah Cheng Tingting. Halo, teman sekelas Cheng. Halo, senang bertemu Anda. Akhirnya hari ini saya bisa bertemu langsung dengan Anda. Keberhasilan Anda memecahkan dugaan Hodge sebelumnya sangat mengesankan. Benar-benar jenius di atas jenius. Lagi-lagi datang demi dugaan Hodge, tapi tidak masalah. Surat penerimaannya sudah dikirimkan kepadaku. Mana mungkin mereka menariknya kembali? Harvard ternyata benar-benar datang demi dugaan Hodge. Cheng Tingting, aku ingin tahu apa yang akan kamu lakukan. Rektor terlalu memuji. Aku hanya memikirkan 2/3 dari dugaan Hodge. 2/3? Bagus sekali. Kalau begitu, apakah Nona Cheng bersedia menuliskan dugaan Hodge agar kami bisa mempelajarinya? Tingting, ayo cepat berikan solusi lengkapnya untuk ditunjukkan kepada rektor. Aku masih merasa sedikit kurang sehat. Hah? Kurang sehat? Tidak apa-apa. Sebelumnya aku melihat di berita, kalau kamu hanya butuh waktu setengah jam untuk menyelesaikan 2/3 dari dugaan Hodge. Kebetulan di sini ada komputer, ayo kita tunjukkan sekali lagi. Menunjukkan lagi sih mudah. Walaupun aku sudah lupa, tapi pasti ada di dalam ingatan Profesor Su. Aku tinggal mengambilnya saja. Karena rektor sudah berkata begitu, maka akan aku tunjukkan. Cheng Tingting, orang-orang Amerika sedang menonton. Jangan permalukan Daxia kami, Kak. Mana mungkin aku membuat malu? Atau kamu ingin mencoba? Cheng Xiaoqing, kamu murid yang bodoh. Berani menjadi peraih nilai tertinggi ujian nasional? Sudah, diamlah. Cheng Tingting, aku sarankan sebaiknya jangan bertindak gegabah. Di dalam komputer orang Amerika itu, banyak terdapat program penyusup. Kalau jawabannya sampai benar, akan langsung dicuri oleh laboratorium Harvard. Dan jika salah, bukankah kamu akan mempermalukan Daxia kami? Bagaimana dia bisa tahu semua itu? Cheng Xiaoqing, kenapa kamu sekarang mengatakan semua ini di sini? Apa kamu berniat merusak citra Tingting di mata rektor? Kalau kamu terus membuat masalah, cepat pergi dari sini. Apa kamu tahu kesan Tingting di hati rektor? Kalau kamu membuat kekacauan lagi, lebih baik kamu pergi dari sini. Profesor Su, Cheng Xiaoqing saja, bahkan sudah ikut denganmu untuk berdiskusi bersama. Sekarang pasti seluruh kepalamu hanya berisi tentang dugaan Hodge. Ayo, biarkan aku menukarnya saja. Hehe. Melempar petasan ke dalam toilet, lalu kotorannya meledak dan mengenai semua orang. Sangat menyenangkan, hehe. Si Profesor Su ini, kenapa setiap hari kerjanya hanya meledakkan toilet? Dia sama sekali tidak punya pekerjaan yang berguna. Kenapa tiba-tiba membahas soal Profesor Su? Apa maksudnya? Meledakkan toilet? Tadi aku mengerjakan soal, dan kepalaku agak sedikit pusing, jadi aku hanya asal membuat lelucon gaing saja. Apakah tidak lucu? Hehehe. Jadi begitu rupanya? Kalau begitu cepat selesaikan pekerjaanmu? Melihat maksud perkataan rektor, sepertinya mereka belum pernah melihat versi utuh dari dugaan Hodge. Kalau begitu aku akan tulis asal saja. Lagi pula mereka tidak akan menyadarinya. Hebat sekali. Tidak salah lagi, kamu memang Tingting. Sudah selesai. Rumus asal-asalan seperti ini, cuma sampai di sini kemampuanmu. Beraninya menuduhku menyontekmu? Ini sudah selesai? Benar, Rektor. Aku sudah selesai mengerjakannya. Kak, tadi kamu bilang, apa maksudmu memintaku untuk tidak mempermalukan diri sendiri? Aku sudah menyelesaikannya. Mulai sekarang, aku akan menjadi mahasiswa berprestasi di Harvard, sedangkan kamu hanya akan menjadi gelandangan. Hei, ada apa ini? Kenapa lampunya berkedip-kedip? Cepat lihat. Sepertinya komputernya bermasalah. Duh, apa yang sedang terjadi? Kenapa lampunya terus berkedip? Cepat, lihat. Sepertinya ada masalah dengan komputernya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa bisa jadi begini? Ini kenapa? Kenapa jaringannya terputus? Apa? Jaringannya terputus? Jika jaringannya terputus, Haicheng kita akan rugi ratusan miliar dolar. Apa? Rektor, bukankah Anda bilang bahwa Anda akan membiarkanku menunjukkan lagi dugaan Hodge? Kenapa bisa begini? Sebagai laboratorium penelitian matematika paling canggih di dunia, komputer kami memang dilengkapi dengan sistem pendeteksi Trojan. Selama jawabannya salah, sistem itu akan meledak. Hanya saja saya sangat percaya diri pada teman sekelas Cheng. Mira kamu pasti bisa menuliskan dugaan Hodge, hingga saya tidak memberitahu sebelumnya. Rektor, apakah Anda sengaja melakukannya? Sudah jauh-jauh datang ke sini, tidak disangka yang kutemukan ternyata sampah. Apa Anda meragukan seorang juara ujian nasional? Jika ini adalah juara ujian nasional dari Daxia, maka masa depan kalian sungguh sangat memprihatinkan. Jangan terlalu sombong, apakah Anda benar-benar mengira Daxia kami tidak memiliki orang hebat? Bahkan juara ujian nasional kalian hanya sehebat ini. Soal memecahkan dugaan Hodge,
Aku rasa kalian hanya sedang cari perhatian saja. Sekretaris, ayo kita pergi. Jika rektor pulang sekarang, reputasi Daxia akan hancur. Benarkah? Kalau begitu, biarkan saya yang melakukannya. Pilih dia. Tidak bisa. Jika dia benar-benar berhasil memecahkan teka-teki itu di depan rektor Harvard, yaitu konjektur Hodge, pihak Harvard pasti akan memberikan surat penerimaanku kepadanya. Kak, aku tahu kamu selalu sangat cemburu pada Ting Ting. Tapi, rektor Harvard ada di sini sekarang. Jika kamu tidak bisa memecahkannya, kamu akan mempermalukan Daxia. Bagaimana bisa aku membiarkanmu merusak nama baik Daxia? Kamulah yang mempermalukan Daxia. Sekarang aku membantumu untuk membereskan kekacauan ini. Enyah sana. Cheng Xiaoqing, jangan terlalu merasa hebat, seorang pecundang yang gagal ujian masuk universitas, malah mau mencoba unjuk gigi di hadapan juara pertama. Apakah kamu pantas? Jika bukan karena aku tidak ingin merasa malu di depan orang-orang Amerika Serikat, masalah keluarga Cheng kalian, aku tidak akan sudi ikut campur. Sayang, apa kamu tega melihat Cheng Xiaoqing mempermalukan diri sendiri sekali lagi? Meskipun Cheng Xiaoqing menyontek jawaban milik Ting Ting, Tingkat kesulitan ujian B ini sangat tinggi. Kalian harus memahami logika penyelesaiannya sebelum mulai menulis. Aku ingat soal fisika di ujian B adalah yang tersulit dan yang paling menentukan selisih poin. Jika begitu, aku akan menggunakan perspektif pembuat soal, metode dekonstruksi multidimensi, serta strategi pelipatan waktu untuk menjamin nilai sempurna secara cepat dan akurat. Mari kita lihat apa yang akan dilakukan Cheng Ting Ting. tetapi jika dia bisa mengingatnya, biarkan saja dia mencobanya. Hanya tersisa 15 detik, siapapun yang datang, semuanya sudah terlambat. Jebakan ini telah dirancang dengan susah payah oleh Tuan Bill. Sampai saat ini belum ada yang mampu memecahkannya, apalagi kamu yang dikenal sebagai murid bodoh menurut orang lain. Berisik sekali. Berikan laptopnya padaku. Ting Ting, cepat berikan padanya. Ini Cheng Xiaoqing. Mengapa dia sepertinya benar-benar mengerti bahasa pemrograman? Entahlah, apa dia cuma sedang berlaga? Dia kan cuma lulusan SMA, mana mungkin dia bisa melakukan segalanya? Siapapun Anda, bahkan jika Anda adalah Tuan Bill sekalipun, tidak mungkin bisa dalam 15 detik melepaskan jebakan ini. Sepertinya Cheng Xiaoqing benar-benar berhasil. Ekonomi kota Hai, kita berhasil diselamatkan. Internetnya sudah pulih. Bagaimana caramu bekerja? Aku memintamu mencari seorang jenius, tapi kau malah memberiku orang tidak berguna? Anda memang benar-benar orang yang kami cari, sang teman sekelas Cheng yang hebat itu. Dugaan Hodge ini, apakah ini juga karya tulisan Anda? Kenapa Anda begitu yakin kalau itu aku? Anda memiliki aura seperti seseorang yang berdiri di puncak dunia. Anda berlebihan. Tapi fakta bahwa Anda datang jauh-jauh dari tempat yang sangat jauh memang membuatku terkejut. Demi orang jenius seperti Anda, semuanya sangatlah layak. Satu surat penerimaan dari Harvard, uang tunai $1 miliar, dan sertifikat kepemilikan sebuah kastil tua. Harvard mengundang rekan Cheng Xiaoqing dengan tulus untuk pindah dan berkembang di Amerika. Semua ini untukku? Tentu saja, dan ini hanyalah hadiah pembuka saja. Sangat royal. Tidak salah lagi kalau ini adalah sekolah ternama sekelas Harvard. Teman sekelas Cheng, jika Anda sudah memikirkannya baik-baik, cukup tanda tangani dokumen ini, dan Anda akan resmi menjadi warga negara Amerika Serikat kami yang agung. Aku memang sedang kekurangan uang, dan barang-barang ini memang cukup menarik. Tetapi, aku tidak butuh itu. Kamu, Cheng Xiaoqing, jangan keterlaluan. Harvard menghargaimu, hanya karena kamu berhasil memecahkan dugaan Hodge. Kak, bagaimana bisa kamu bersikap seperti ini? Dugaan Hodge itu jelas-jelas adalah hasil pemikiranku. Rektor, saya mewakili Kak meminta maaf padamu. Dia seharusnya tidak mengakui ide pemikiranku, apalagi menolak niat baik Anda. Saya sangat tertarik untuk berkarier di Amerika, berharap kedepannya kita bisa bekerja sama dengan baik. Cheng Ting Ting, kamu tidak akan bilang lagi kalau ide pemikiranku menjiplak darimu, kan? Cheng Xiaoqing, meskipun kamu bisa menggunakan kode untuk meredakan beberapa krisis jaringan, tapi saat kamu menjiplak Ting Ting untuk memecahkan masalah saat itu, semua orang menyaksikannya. Jadi, sampai sekarang kalian masih mengira kalau aku menjiplak milik Cheng Ting Ting, hanya karena dia mendapat nilai ujian nasional sempurna, dan aku hanya dapat nilai 9. Tentu saja begitu. Ting Ting adalah juara ujian nasional, dia adalah seorang jenius. Sedangkan kamu sejak kecil selalu mencuri barang-barang Ting Ting, apalagi nilaimu juga buruk, bagaimana mungkin aku bisa mempercayaimu? Siapa bilang Cheng Xiaoqing murid payah? Cheng Xiaoqing lah
yang merupakan peraih nilai ujian nasional yang sempurna. Bilang Cheng Xiaoqing adalah murid yang bodoh. Cheng Xiaoqing adalah sosok yang sebenarnya, peraih nilai sempurna dalam ujian masuk perguruan tinggi. Apa? Cheng Tingting, setelah penyelidikan dari Departemen Pendidikan ditemukan bahwa kamu bekerjasama dengan penguji Li menukar lembar ujian Cheng Xiaoqing untuk berbuat curang. Penguji Li sudah divonis 10 tahun dan sudah mendekam di dalam penjara. Sedangkan kamu, pergilah ke penjara untuk menemaninya. Aku tidak berbuat curang. Ayah, ibu, kalian selamatkan aku. Bawa dia pergi. Ibu, Apa? Ternyata selama ini aku telah salah menganggap bongkahan tanah sebagai permata. Xiaoqing, kami salah. Kakak bersalah? Kakak minta maaf kepadamu? Kakak bersujud kepadamu? ayah, ibu, kakak, tolong aku. Ayah, ibu, tadi malam kak, mencuri baterai reaksi nuklir, terkendali yang sudah susah payah aku teliti. Aku sedang terburu-buru ingin mengejarnya dengan mobil, makanya tidak sengaja menyenggolnya. Aku sudah tahu, wanita tak tahu malu ini, sejak dibawa kembali memang suka mencuri. Bahkan lembar ujian SMA, kamu pun harus dicurinya untuk dicontek. Pencuri ini, seharusnya dari dulu kita tidak menjemputnya kembali. Ting, mari kita segera masuk, biarkan Cheng Xiaoqing terbengkalai di sini sendirian. Ayo. Aku tidak mencuri apapun. Aku keluarga Cheng di Haicheng, dan keluarga kita dikenal sebagai keluarga terpelajar. Tidak menyangka, ternyata aku malah membesarkan anak yang tidak tahu malu seperti ini. Penguji, dan para wartawan sekalian, kami benar-benar minta maaf. Kami akan membawa Cheng Xiaoqing pergi sekarang. Dasar kau memalukan keluarga, ikut aku sekarang. Lembar ujianku sama sekali tidak tertukar. Lalu bagaimana bisa dia mendapatkan nilai sempurna? Mungkinkah sistemnya sedang rusak? Kalian baru tahu kalau kalian salah sekarang. Iya tahu, kami tahu. Sudah terlambat. Sekarang aku sudah memiliki keluarga yang lebih baik. Dilarang merokok. Di kehidupan sebelumnya, Profesor adalah satu-satunya orang di dunia ini yang menyayangiku, tapi setelah aku bergabung dengan tim riset, tak lama kemudian dia menderita penyakit paru-paru. 3 tahun kemudian, dia pergi meninggalkanku untuk selamanya. Dalam kehidupan kali ini, aku tidak boleh membiarkan dia mengulangi nasib dari kehidupan sebelumnya. Apa katamu? Beraninya bicara seperti itu kepadaku? Aduh. Padahal aku belum bicara apa-apa, tapi kamu malah menangis? Aku hanya melihat rokok Profesor. Tiba-tiba saja teringat pada seorang kerabat yang sangat aku hormati. Dia juga sangat suka merokok. Keluargaku, dia juga sangat suka merokok. Tapi dia merokok setiap hari, setiap malam. Dan 2 tahun lalu, dia sudah tiada karena kanker paru-paru. Profesor, berhentilah merokok, ya? Ini, itu... Profesor, Anda terlihat sangat mirip dengan kerabat yang sangat saya hormati. Saya tidak ingin Anda terkena penyakit itu. Merokok juga tidak selalu menyebabkan hal itu. Kerabatmu itu, apa dia punya riwayat kesehatan yang buruk? Tidak ada riwayat kesehatan. Kakek saya dan kakek buyut saya, semuanya sehat-sehat saja. Hanya saja ayah saya suka merokok. Sehingga dia sudah tiada karena hal itu. Bukannya ayah masih hidup? Ayah angkat maksudku. Profesor, Anda tidak boleh merokok lagi. Aku tidak ingin Anda menjadi seperti ayah angkat milikku. Sial. Tidak beruntung sekali. Berhenti merokok, tidak akan merokok lagi. Aku pergi. Masa depan yang tak terhingga.